と見せかけての成敗と懲らしめておいた方がいい。出た、ちゃんこだよ。What's up geng, balik lagi di channel TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Mimin harap kalian sehat selalu dan lancar rezekinya agar bisa mantengin semua konten yang Mimin upload setiap harinya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merekap alur cerita anime yang berjudul Isekai no Mirinouka dari episode awal sampai akhir, atau episode 1 sampai 12. Anime ini menceritakan seseorang yang meninggal dunia akibat suatu penyakit di umur 39 tahun. Namun ia diberikan suatu kesempatan untuk memulai hidupnya kembali di dunia lain oleh dewa. Dewa pengatur dunia memberinya kesempatan untuk hidup untuk kedua kalinya karena rasa bersalah dewa terhadap nasib buruk sang pemuda itu di kehidupan lalunya. Dewa pun berniat mengabulkan apapun permintaan sang MC untuk di kehidupan sebelumnya, di mana sang MC memilih untuk bisa bercocok tanam atau menjadi petani jika dia dihidupkan kembali. Dan pada akhirnya, dia pun masuk isekai. Di sini tak disangka sang MC mempunyai kemampuan yang sangat overpower yang membuatnya mampu membuat sebuah desa yang sangat kuat dan damai. Dan beginilah alur cerita animenya. Cerita berawal di suatu pagi, di mana sang MC yang bernama Machio Hiraku kembali mengawali harinya dengan penuh semangat dan menjalani kehidupan keduanya dengan penuh makna. Sesaat setelah Machio meninggal pada kehidupan pertamanya karena sebuah penyakit kronis, Dewa Pengatur Dunia memberinya kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya karena rasa bersalah Dewa terhadap nasib buruk Machio di kehidupan lalunya. Dewa berniat untuk mengabulkan apapun permintaan Machio untuk kehidupan sebelumnya, di mana Machio memilih untuk bercocok tanam dengan tenang setelah pernah melihat acara TV yang menayangkan seorang idol bercocok tanam dengan begitu menyenangkan. Dewa itu berkata bahwa kewenangan tentang masalah pertanian bukanlah tanggung jawabnya. Meski begitu, Dewa tetap mengusahakannya sehingga Machio dapat terlahir kembali atau bereinkarnasi sebagai pemuda sehat dengan kemampuan alat pertanian Mahabisa. 俺はついに死する神だ。そんなことできるんですか？俺農業やってみたいです。農業の神の許可を得たので。Machio terbangun dalam wujud pemuda sehat dan merasa senang karena kali ini mendapatkan tubuh yang sehat dan bebas bergerak. Ia terbangun di tengah hutan dan hanya terdapat hutan sepanjang mata memandang. Ia lalu mencoba menggunakan kemampuan alat pertanian Mahabisa, dan dengan membayangkan suatu alat pertanian, ia dapat memunculkannya. 構わずサクサク耕せる力なのだろうか。いい野菜が育ちそうながふかふかだ。Machio pun berkeliling menelusuri hutan untuk mencari sumber air, namun tidak menemukannya. Ia memutuskan untuk pergi mendirikan markas di dekat sebuah pohon besar karena tidak menemukan sungai. Machio memutuskan untuk membuat sumur dengan teknik yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya, namun gagal hingga akhirnya memutuskan untuk menggali dengan sekop yang ia munculkan. Machio sudah mencoba untuk memunculkan alat-alat yang lebih rumit namun gagal, dan hanya dapat memunculkan peralatan pertanian yang sederhana. Dan sekaligus saat ia menggunakannya, Machio tidak merasakan lelah sama sekali. Machio pun menggali hingga akhirnya menemukan sumber air. Setelahnya, ia segera mengangkatkan alat Mahabisa untuk membangun markasnya dan mencoba mencari bahan makanan, namun tidak menemukan apapun.
Machio menemukan sebuah pohon yang dianggap dapat menghalanginya dalam bertani, sehingga ia memutuskan untuk menebangnya menggunakan teknik yang pernah ia ketahui. Namun tak disangka, Machio dapat menebang pohon itu dengan sekali tebas. 移動せ奥の斧なら切り倒せるかも。 Alat mahabisa yang dapat dimunculkan Machio itu sangat beragam, meski tidak mengetahui namanya. Asalkan dapat dibayangkan oleh Machio, maka alat tersebut dapat dimunculkan. Dari pohon yang ia tebang, Machio pun mendapatkan kayu untuk membangun rumah pondok, namun tanpa disadari, waktu berlalu begitu cepat, dan ia kini masih berada di tengah hutan pada petang hari. Machio pun mencoba untuk mengeluarkan alat yang dapat mengeluarkan api, namun hal itu gagal, dan hanya dapat memunculkan kaca pembesar. Hanya saja sangat disayangkan waktu telah berlalu dan mentari telah terbenam. Machio pun memutuskan untuk berlindung di pohon besar yang telah ia lubangi sementara waktu. Dan untuk mengisi waktunya, ia mencoba untuk membuat beberapa peralatan makan. Pagi harinya, ia awali dengan melakukan pengecekan terhadap air dari sumur yang ia gali sebelumnya. Setelahnya, ia mencoba membuat api dan membersihkan kawasan sekitar untuk jadikan ladang. Machio mulai merasakan lapar dan tiba-tiba seekor kelinci ganas menghampiri dan hendak menerkamnya. Namun Machio tanpa sengaja mengayunkan benda yang ia pegang dan menghantam kelinci itu hingga tewas, sehingga Machio dapat menjadikannya bahan makan malam kali ini. 硬い木がチーズのように切れていくか。だったら火を起こす。ライター虫眼鏡。こういった作業の合間はここだった。焼き薄自然の Machio pun memutuskan untuk membuat toilet untuk selanjutnya. Toilet terbuka membuatnya sedikit kurang nyaman, dan memutuskan untuk membangunnya sedikit lebih niat, bahkan melebihi bentuk markasnya. Machio mulai membuat lahan pertaniannya, namun sadar bahwa ia tidak memiliki bibit tanaman yang ingin ia tanam. Namun saat keesokan harinya ia terbangun, lahan yang telah ia buat ditumbuhi beberapa tunas yang beragam. Segera setelahnya, untuk melindungi calon tanamannya, Machio memutuskan untuk membangun pagar dan parit untuk melindunginya. Machio terus merawat tanamannya dan sekali melakukan pembangunan hingga berhasil menghasilkan sebuah rumah pondok. いろいろ寄り道をしたが、このまま食べられるし、正直分かってた。やっぱり森で何か探すしかないのか。驚きで目を見張ることになった。種をまかなくても生えてくるのか。農具のジョールで水をやっていると、ようやく小屋を建てることができた。Machio merasa senang setiap kali memperhatikan pertumbuhan tanam-tanamannya. Ia lalu menemukan sepasang anjing besar di seberang parit yang ia gali. Machio membawa dan merawat mereka serta memberinya makan. Machio memutuskan untuk merawat anjing-anjing itu, sempat merasa panik saat mengetahui salah satu anjing tersebut sedang berjuang untuk melahirkan, dan merelakan pondok yang baru selesai ia bangun untuk anjing-anjing itu, sehingga ia harus kembali tidur di bawah pohon. Keesokan paginya, ia pun bangun dan mengecek kondisi anjing-anjing itu, dan ia menemukan bahwa si betina telah melahirkan. Ia lalu memberi mereka makan dengan senang hati. Yang kemudian anjing-anjing itu menetap bersama dengan Machio dan bantunya menjaga tanaman-tanaman Machio. Ia lalu juga memberi nama anjing-anjing tersebut dengan nama Kuro dan Yuki. Machio menyadari ada banyak hal yang harus ia lakukan mulai sekarang, dan ia akan melakukannya secara perlahan dengan senang hati. Koi koi. 襲いかかってくる気配はない。柵を乗り越えようとしていたで、肉の処理に困良さそうなところを切り出してやった。家を建てた。は進歩したと思いたい。やりたいことがたくさんだけど。Di sisi lain, dewa yang memberi kesempatan bagi Machio untuk menjalani hidup untuk yang kedua kalinya, terkadang memantau kehidupan Machio karena khawatir dan merasa bersalah karena di kehidupan Machio sebelumnya ia tidak sengaja memberikan nasib sengsara yang seharusnya diperuntukkan bagi penjahat, namun malah untuk Machio. Namun,
Sang dewa lagi-lagi keliru. Bukannya mengirim Machio ke tempat yang aman dan damai, ia malah mengirimnya ke sebuah hutan belantara yang dikenal sebagai sarang monster, yaitu hutan kematian. Namun sang dewa tidak diperbolehkan mencampuri takdir manusia yang masih hidup, maka dari itu sang dewa memutuskan untuk minta maaf lagi pada Machio saat ia kembali dalam wujud roh. Beberapa tunas yang kala itu tumbuh di ladang Machio kini mulai menampakkan wujudnya sebagai kentang, bawang kubis, dan tomat, persis seperti apa yang dibayangkan olehnya saat menjangkau lahan. Oleh karena itu, mulai sekarang ia akan membayangkan tanaman yang ia inginkan ketika menggunakan alat Mahabisa. Tanaman yang tumbuh, berkembang dengan pesat hingga dapat mengejutkan Machio. Melalui pengalaman bertani yang baru-baru ini ia lakoni, Machio sadar bahwa para petani punya begitu banyak pengetahuan. Machio tidak melupakan anugerah dewa padanya yang memberikannya kehidupan kedua bagi Machio. Sehingga sebagai bentuk rasa syukur, ia membuat dua patung dewa, yaitu dewa yang pernah ia temui dan dewa pertanian. Gaya itu Machio terus berlangsung, namun masih seperti bentuk peradaban yang primitif, di mana ia bahkan tidak dapat menemukan rempah bahkan garam untuk menambahkan rasa pada masakannya. Meski begitu, Machio tetap bersemangat dan menambah jenis komoditas baru tanamannya, yaitu buah-buahan. Di waktu luang, ia akan bermain dengan para anjingnya hingga ia menyadari bahwa anjing-anjingnya memiliki tanduk. Keberadaan para anjing sangat membantu Machio untuk patroli, menjaga ladang, dan menjelajah hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sungai. 私は神。神だってミスはする。魔物だらけの危険地帯じゃなかていけって何の罰ゲームだ。に生えてきたこの作物たち、様子を見てみよう。オーガニック。調味料がないのだ。実はとても楽しい。角、あんまち。Banyak hal yang harus dilakukan dan akan dikerjakan oleh Machio dengan santai, seperti membangun jalan dan sebagainya. Ia juga memperluas lahannya untuk komoditas-komoditas baru lainnya. Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya musim mulai menapaki musim dingin. Machio bersiap akan datangnya musim dingin, namun ia sedikit kebingungan cara untuk menghangatkan diri saat musim dingin tiba. Ia mencoba membuat pakaian hangat dari bulu kelinci, namun ia urungkan karena baunya. Selain itu, Machio juga mengumpulkan kayu bakar dan mempersiapkan makanan. Tiba-tiba, Kuro memanggilnya dan Machio bertemu dengan laba-laba besar yang ia beri nama sebagai Zabuton. Zabuton membuatkannya produk garment pertamanya, yaitu sapu tangan pada Machio. Zabuton yang tinggal di pohon besar membuatkan Machio banyak hal seperti pakaian dan selimut. Yang akhirnya, musim dingin pun tiba. Semua bertindak mengurung diri, mulai dari Machio di rumahnya, Kuro dan Yuki dengan anak-anak mereka, dan Zabuton yang berhibernasi. Setelah musim berlalu, anak-anak Kuro dan Yuki pergi untuk sementara dan kembali membawa pasangan mereka. Bahkan Zabuton juga muncul dengan banyak anak. Melihat Zabuton dan anak-anak Kuro Yuki menambah begitu banyak, yang membuat keluarga baru pun bertambah dan sempat membuat Machio iri. Namun ia juga semakin bersemangat untuk berladang karena yang perlu diberi makan bertambah banyak. 半かぶれるだけではなく、やや不安は残る。などと考えにふけっていたら、トラを探しに行っていたようだ。しぶりに姿を見せた座布団が、さらなる拡張に精を出していると。 Akan tetapi, tiba-tiba Zabuton membunyikan arahan terkait adanya sosok asing. Machio bersama beberapa anjingnya memasuki hutan untuk memeriksa dan menemukan gadis kecil tanpa busana di dalam hutan. Machio menolongnya, namun gadis itu kemudian menggigit dan menghisap darah Machio, lalu kemudian kembali ke wujud dewasa lengkap dengan pakaiannya. Namun melihat tuannya diperlakukan seperti itu, anjing-anjing Machio kembali menyerang gadis itu. Hingga akhirnya, ia kembali ke wujud gadis kecil karena tenaganya yang habis digunakan untuk bertahan dari anjing Machio. Gadis itu meminta Machio untuk menghentikan anjing-anjingnya dan ia mengaku bahwa ia bukanlah musuh, hanya saja ia di awal memang berniat untuk menyingkirkan salah satu anjing itu. Karena kasihan,
Machio pun menawarkan pada gadis itu untuk menghisap darahnya lagi untuk memulihkan kekuatannya. Gadis itu pun kembali meski tidak sedewasa sebelumnya. Ia merasa enggan untuk menghisap darah Machio lebih banyak karena akan mengancam nyawa Machio. Namun Machio memperbolehkannya. Machio memperlihatkan ladang dan tanamannya pada gadis itu dan lantas memetiknya sebuah tomat untuk dimakannya. Machio pun merasa senang karena hasil kerjanya mendapat pujian dan ia dapat berinteraksi dengan orang lain. Sechoshita? あいつらをけしかけるのやめて。血と血を吸わせることにした。よう感じない。これも剣よほどいい暮らしをしてるの。あり嬉しいな。 Malam harinya, gadis itu mencatat seluruh informasi yang ia dapat dengan sihirnya. Gadis itu bernama Lulusi, yang merupakan vampir yang tergila-gila dengan penelitian dan sedang melarikan diri dan menjadi buronan karena bertengkar dengan bangsawan yang ingin memanfaatkan hasil penelitian Lu. Tujuan ia datang ke hutan itu adalah untuk bersembunyi dan meneliti selama sementara waktu. Ia merasa terkejut dengan berbagai hal yang baru ia ketahui, seperti sihir yang digunakan Machio untuk munculkan gunting yang tadi ia gunakan untuk memetik tomat untuk Lu. Machio pun merasa senang dengan kebetulan di mana ia bertemu dengan orang lain yaitu Lu. Lu pun meminta izin agar dapat mengunjungi tempat itu lagi ke depannya. Namun Machio tiba-tiba meminta Lu untuk tinggal di tempatnya bersama selamanya. Hal itu sontak membuat Lu terkejut, bahkan membuatnya berpikir bahwa Machio secara mendadak telah melamarnya. Machio bahkan tidak mempermasalahkan fakta bahwa Lu adalah seorang vampir buronan. Namun ia masih belum menyadari bahwa tindakannya barusan pada Lu merupakan sebuah lamaran. Meski begitu, Machio tetap tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Sembari tersipu, Lu menyetujui untuk tetap tinggal bersama Machio. Namun ia tetap merasa perkara lamaran yang ia terima terlalu mendadak. Meski mereka bisa mencoba untuk saling mengenal seiring berjalannya waktu saat mereka tinggal bersama. Saat Lu berkata seperti itu, Machio baru sadar bahwa tindakannya barusan adalah lamaran untuk Lu. Namun Machio tidak mempermasalahkannya dan menerima pemikiran Lu bahwa ia barusan telah melamar Lu. Hari kebersamaan mereka dimulai dengan damai. Sarapan di pagi hari yang Machio terima membuatnya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Lu sendiri kembali ke wujud yang lebih kecil dengan alasan demi keamanannya. Setelah Kuro, Yuki dan Sabuton dan keluarganya, Lu merupakan penduduk ke-30 di tempat Machio. 名前はルールーシール。訪ねてきてもいいかしら。このままここにいてくれないか。出してほしい。できればずっと。ぜひ頼む。わかったって言ってるのよ。 Machio kini tiap pagi selalu menerima salam sapaan dari Lu yang telah memutuskan untuk tinggal bersama. Lu banyak membantu Machio dengan pengetahuannya mulai dari masalah penerangan dengan sihirnya, garam yang selama ini diinginkan oleh Machio juga membantu dalam hal merawat tanaman. Machio dan Lu begitu menikmati kehidupan damai mereka di pagi hari, hingga mereka mendengar suara ketukan yang dibuat oleh Sabuton sebagai pertanda telah terjadi sesuatu. Mereka pun bergegas mendatangi tempat kejadian dan menemukan wanita bernasib sama seperti Lu saat pertama kali ke hutan itu, sehingga Machio merasa sedikit dijauh. Setelah Machio menolongnya, wanita itu menggunakan sihir yang dapat mengembalikan kondisinya kembali baik seperti tidak terjadi apapun padanya. Hal itu membuat Machio semakin takjub akan kepraktisan sihir dan mengatakannya pada Lu. Namun ketika disadari Lu sedang beranjak untuk kabur dari wanita itu. Wanita itu berteriak karena berhasil menemukan Lu. Namun membuat para anjing milik Machio kembali menyerangnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berbicara di rumah Machio. Perbincangan mereka diawali dengan cerita pembuka di mana Lu juga menceritakan pada wanita itu bahwa awal kedatangannya juga mendapat perlakuan yang sama dengannya. Wanita itu menanyakan identitas Machio dan hal ini Lu memperkenalkan Machio sebagai suaminya.
Machio yang mendengarnya merasa sedikit terkejut karena baru pertama kali mendengar Lu berkata seperti itu. Begitu pula dengan wanita itu yang tak kalah terkejutnya mendengar Lu telah memiliki suami. Wanita itu perkenalkan diri sebagai Tia, yang merupakan ras malaikat. Dalam pandangan Machio, ras malaikat adalah utusan dewa, namun dalam dunia itu, nyatanya ras malaikat adalah ras pejuang yang merupakan petarung yang pernah dipuja-puja pada masanya. 大丈夫か？ おお、私はティア。容赦ないからね。この方は私の旦那様。旦那様？ Dia memaparkan alasannya mengejar Lu setelah Machio menanyakannya. Lu adalah buron karena perbuatan yang telah dilakukannya telah mengacaukan kota. Lu tidak menampik perkataan dia. Tindakan Lu didasarkan sebagai bentuk reaksinya terhadap ulah para bangsawan yang terus memaksa Lu untuk membuat obat-obatan. Meski begitu, perbuatan Lu sudah berlebihan karena terus meneliti obat-obatan yang mencurigakan dan berulang kali membuat kekacauan berupa ledakan ketika sesuatu yang tidak dikehendakinya terjadi. Meski Lu mengklaim insiden-insiden itu sebagai sebuah kecelakaan, namun di mata umum perbuatan Lu telah mencoreng martabat kaum bangsawan. Meski begitu, Lu akhirnya mengakui kesalahannya sebagai alasan Lu untuk kabur dari Tia ke tempat Machio karena ia menerima fakta bahwa Tia lebih kuat dibandingkan dirinya. Dia sedikit terkejut akan perubahan perilaku Lu yang mau mengakui kelemahannya. Namun hal itu dianggap Lu sebagai hal yang wajar setelah ia menyadari kesenjangan kekuatan yang ada ketika sampai di hutan tersebut. Namun tiba-tiba Lu mengajak Tia untuk turut tinggal bersama di sana dan perkenalkan berbagai tanaman dan ladang yang mereka miliki. Tak lupa ia juga memberikan Sabuto pada Tia hingga buat Tia pingsan karena terkejut. Mereka lalu mengajak Tia untuk ikut memanen sayuran meski awalnya terpaksa, namun setelah merasakan kol yang ia panen sendiri, Tia merasa senang dan tertarik dan menemani Lu dan Machio memanen sayur dan buah hingga petang. Setelah proses memanen selesai, Lu dan Tia yang telah dalam kondisi kotor mampu membersihkan diri dengan menggunakan sihir tanpa harus mandi secara manual di hadapan Machio, sehingga semakin membuat Machio sadar begitu praktisnya sihir. メンツを潰したのは事実です。自分が弱く思われるようなことは過ぎたとは思ってるわ。あなたもここに住まない。座布団。何美味しいんですね。いいなあ、それ。 Tia pun merasakan stroberi yang ia panen sendiri dan merasa takjub akan rasanya. Lu yang menyadari Tia menyukai stroberi kembali membujuk Tia untuk tinggal bersama mereka karena ia merasa mereka kekurangan tenaga kerja untuk mengurus seluruh tanaman mereka. Kehidupan mereka pun berjalan dengan begitu damai dan Tia telah terbiasa berladang. Ia menyarankan Machio untuk menambah tanaman stroberi, namun Machio menyadari bahwa mereka sangat kekurangan tenaga kerja. Mereka lalu melewati rumah para anjing keturunan dari Kuro dan Yuki yang telah berkembang biak menjadi keluarga besar. Melihat Machio begitu akrab dengan anjing-anjing itu, membuat dia merasa terkejut antara takjub dan juga takut. Memikirkan keturunan Kuro dan Yuki yang semakin menambah populasi mereka, membuat Machio membangun sebuah tempat tinggal baru yang lebih besar dan dikhususkan sebagai area anjing tepat sebelah kebun buah. Sementara itu, anak-anak Sabuto tidak selalu menetap. Beberapa di antaranya pergi terbang mengikuti arus angin, dan sebagian sisanya juga Sabuto itu sendiri tetap tinggal. Tia tiba-tiba juga pamit untuk pergi sebentar, dan beberapa hari kemudian Tia kembali dengan bawa banyak perempuan elf yang meminta untuk diperbolehkan turut serta tinggal bersama dengan mereka. Para high elf itu memperkenalkan diri masing-masing, mulai dari Lea, Liv, Lekot, Leisaya, Lily, Lita, dan Liz. Semua berawalan Li karena mereka adalah kerabat. Kedatangan mereka ke hutan tersebut adalah berkat saran dari Tia. Para Hikal sebelumnya tinggal di desa yang jauh di utara, namun karena adanya perang manusia, desa mereka musnah 200 tahun yang lalu. Sehingga mereka harus terpencar dan berkeliling untuk menemukan tempat bernaung. Karena terus hidup secara nomaden,
Mereka kesulitan untuk menemukan tempat yang aman dan tidak dapat menambah keturunan. Oleh karenanya, Leia mewakili High Elf lainnya mohon pada Machio untuk diperbolehkan tinggal di sana. Mendengar saran dari Tia dan Lu yang mendukung Leia dan lainnya, membuat Machio menerima mereka asalkan mereka dapat hidup rukun dengan penghuni yang lainnya. Leia dan lainnya merasa senang dan menanyakan siapa penghuni lainnya. Namun saat mengetahui penghuni lainnya adalah Zabuton dan para anjing, membuat mereka terkejut hingga pingsan sama seperti saat ia diperkenalkan pada Zabuton dan para anjing. 私もちょっと出かけてきます。楽な間ですから。似ているのは近親者だからです。ぜひお願いします。いいでしょう？喧嘩しないようにしてくれるなら構わない。ありがとうございます。 Karena tiba-tiba penduduknya bertambah banyak, Machio memutuskan untuk membuatkan rumah baru untuk mereka karena Lee ingin tinggal bersama dengan ketujuh kerabatnya. Tidak disangka oleh Machio, para High Elf lebih pandai darinya di bidang perkuliahan, sehingga proses pembangunan sebagian besar diambil alih oleh mereka, dan Machio hanya kedapatan tugas untuk menggali lubang, mematatkan tanah, dan mengumpulkan kayu saja. Pembangunan selesai dalam 10 hari dan hasilnya lebih besar dan baik daripada rumah yang dibangun oleh Machio sendirian. Hal itu membuat harga diri Machio sedikit terluka, namun ia telah belajar teknik membangun dari para High Elf, mulai bersemangat dan memiliki niatan untuk merenovasi ulang rumahnya. Machio yang melihat tenda rumah para elf berharap rumah tersebut dapat menjadi tempat bernaung yang aman bagi mereka. Para High Elf berhasil beradaptasi dengan mudah dan segera dapat membantu pekerjaan Machio untuk mengurus tanaman di ladang. Kali ini, lagi-lagi persepsi Machio tentang makhluk hidup di dunia itu keliru. Ia mengira elf adalah ras yang hidup berdampingan dengan alam di hutan, serta membenci api dan hal-hal yang dapat merusak alam. Namun persepsi itu langsung ditepis oleh Leia, yang mengatakan bahwa mereka juga memanfaatkan api untuk bertahan hidup. Leia yang merasa berterima kasih pada Machio yang telah memperbolehkan mereka tinggal, meminta izin untuk diperbolehkan bantu mengolah mineral dan pandai besi. Bayangan Machio di mana pandai besi dedek dengan dark pupus seketika mendengar penjelasan Leia. Machio membantu Leia dan elf lainnya dengan membuatkan sebuah tungku perapian sesuai arahan untuk memulai pekerjaan pandai besi mereka. Dengan begitu, para elf dapat membuat berbagai benda berbahan logam seperti peralatan masak. Machio merasa senang dengan kemajuan gaya hidup mereka yang semakin modern, tidak lagi primitif, seperti sebelum kedatangan Lu, Tia, dan para elf. Tidak hanya peralatan kehidupan, para elf juga mengembangkan makanan mereka. Dan dengan adanya ladang gandum, kini Machio dan yang lainnya dapat menikmati roti panggang dan tidak terbatas hanya pada sayuran saja. Lantaran telah menemukan cara untuk membuat roti, Machio berkeinginan untuk memperluas ladang gandum dan tiba-tiba terpikir tentang milik siapa tanah yang selama ini ia pijak. Yang kemudian ia bertanya pada Lu. Hutan itu bukan merupakan kepemilikan siapapun, hanya saja lokasinya berada di kekuasaan Raja Iblis. Machio terkejut mendengar jawaban Lu, dan kembali bertanya kemungkinan Raja Iblis akan murka jika Machio membuka ladang dan rumah tanpa izin di wilayah kekuasaannya. Namun Lu mencoba menenangkan Machio yang telah membangun tempat itu dari awal tanpa bantuan siapapun, sehingga baginya tempat itu adalah milik Machio. Malam harinya, Lu, Tia, dan Leia saling mengutarakan keterkejutan mereka terhadap kemampuan Machio yang luar biasa bagi mereka. Machio yang dapat menjinakkan serigala Inferno, serta juga Demon Spider merupakan suatu hal yang luar biasa. Bahkan hasil panennya luar biasa baik, padahal hutan tersebut bukanlah tanah yang subur. Namun sebagai persepsi Machio yang berlainan dengan fakta di dunia itu, juga berhasil membuat mereka terheran-heran. Di sisi lain, saat para gadis asik bercerita, Machio di ruangannya telah memikirkan agendanya di kemudian hari, yang akan melanjutkan proses pembangunan saluran air dengan meminta bantuan Leia dan yang lainnya nanti. ぜひお願いしたい。喜んでいただけて。の味は格別だった。
って誰かの土地だったりするのかな。県で言えば魔王かな。何それ怖い。ここはあなたの領地よ。Begitu saat Machio hendak memulai pekerjaannya, Sabuton mendatanginya hendak memberitahu apa yang baru saja ia tangkap. Kali ini ia menangkap ratu lebah yang cukup besar dan menyerahkannya pada Machio. Mereka memutuskan untuk melihara lebah tersebut daripada harus membunuhnya. Machio membuatkan tempat di dekat kebun buah agar para lebah dapat membangun sarang dalam waktu 10 hari. Sarang lebah telah terbangun dengan kokoh dan begitu banyak lebah bekerja yang berukuran layaknya lebah biasa, tidak seperti ratu lebah yang sangat besar. Setelah mengurus lebah, Machio melanjutkan aktivitasnya untuk membangun waduk. Bersama dengan Lia, Machio mendiskusikan bagaimana cara yang efisien untuk membangun saluran air, yang nantinya dapat menyalurkan air dari sungai yang letaknya cukup jauh ke waduk yang dibangun di dekat tempat tinggal mereka. Dari diskusi mereka, Machio memutuskan untuk membuat fondasi yang akan digunakan sebagai saluran air menggunakan sisa tanah urukan waduk, yang awalnya bingung akan dikemanakan oleh Machio. Menggunakan alat mahabisa, Machio merubah tanah tersebut seperti beton. Pembangunan waduk dan saluran air berjalan dengan baik dan cepat berkat bantuan para elf. Selesainya saluran air, tidak hanya bermanfaat bagi pertaniannya, namun Machio dapat memperoleh ikan dari aliran air yang berasal dari sungai. Machio yang antusias mengolah ikan yang ia dapat menjadi ikan bakar. Lu dan Tia beserta para elf merasa enggan untuk memakannya pada awalnya karena ikan berasal dari hutan kematian yang dikenal sangat berbahaya. Maka dari itu percobaan pertama dilakukan oleh Machio sebagai membuat hidangan ikan tersebut, dan segera setelah Machio menikmatinya yang lain turut menyukai ikan bakar itu. Pengolahan terhadap ikan juga menjadi beragam, salah satunya yaitu diawetkan menggunakan garam. 大きいな。これでよし。働き蜂がせっせと仕事をしている。ちょっとこっちに。こちらは継ぎ目や。なくても済むようになったな。おいしいです。Machio mengecek tanaman padi yang ia rasa sudah waktunya untuk dipanen. Ia berpikir untuk menanam padi dengan prosedur yang seharusnya. Machio dengan semangat membuat 2 petak sawah yang dialiri oleh aliran air sungai dari waduk. Setelah lahannya siap, Machio melanjutkan tahap selanjutnya dengan meminta bantuan para elf meski awalnya mereka mengira Machio hendak membuat kolam budidaya ikan. Machio pun mempraktekkan dan perlihatkan bagaimana cara menanam padi yang benar, yaitu tandur atau tanam mundur. Proses tanam selesai dan tinggal menunggu sampai waktu padi siap dipanen. Bukan hanya para elf, namun anak Sabuton juga turut membantu memantau hama yang dapat menghambat pertumbuhan padi. Alhasil, panen pertama Machio cukup memuaskan. Machio mengajarkan pada para elf dan juga Lu dan Tia bagaimana cara memanen padi menggunakan sabit, lalu menjemurnya, merontokkan biji padi, menggilingnya hingga dapat menghasilkan beras yang baik. Dalam proses tersebut, Machio memanfaatkan alat mahabisa untuk berubah menjadi berbagai alat yang dibutuhkan mulai dari perontok padi tradisional hingga lesung. Beras sudah didapatkan namun masih belum dapat dikonsumsi, sehingga Machio mengajarkan pada mereka cara untuk menanak nasi. Dengan bantuan sihir api dari Lu, Machio dapat menanak nasi dengan baik. Ia memadukan nasi tadi dengan ikan yang ia miliki, dan menjadikannya onigiri isi ikan, yang juga menjadi makanan kegemaran para gadis tersebut meski awalnya mereka meragukan hasil jeripayah Machio itu. Di sini Lia merasa jeripayahnya dalam menanam padi terbayar lunas ketika dapat merasakan hasil panen yang ia tanam sendiri. Machio pun setuju dengan hal itu, namun ketika ia ingin makan hasil jeripayahnya, nasi onigiri yang ia buat telah habis oleh para elf. すぐに慣れて順調に進んだ。終わってしまった。これ出来上がり？はじめちょろちょろ中。うま。Mereka kembali menanam padi dan segera setelah selesai menanam padi di sawah, para elf membersihkan dirinya dengan menggunakan sihir. Meski sihir yang digunakan untuk membersihkan noda di tubuh sangatlah efisien, pada kondisi lelah sehabis bekerja, Machio lebih memilih untuk berendam tubuhnya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk membuat tempat pemandian air panas.
Machio menjelaskan struktur Dena yang akan dijadikan sebagai tempat pemandian pada Lia, Lu, dan Tia. Dengan bantuan para elf, berbagai hal perlengkapan yang harus ada pada pemandian air panas dapat dibuat dan diselesaikan dengan efisien. Meski begitu, Machio memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengelola air bekas pemandian agar tidak mencemari sungai. Mendengar itu, dia datang dengan solusi di mana mereka akan menggunakan slime sebagai filter penyaring dan pembersih. Setelah disetujui oleh Machio, dia langsung bergegas pergi untuk berburu beberapa slime. Machio membuat kolam pembersihan untuk slime di saluran pembuangan air. Dia menyarankan untuk meletakkan slime di toilet sebagai pembersih, namun Machio menolak. Persiapan pemandian air panas hampir selesai. Saat hendak menyiapkan kayu bakar, Machio menemukan sebuah jamur di kayu. Ia ingin merasakan makanan yang terbuat dari jamur, namun berdasarkan pendapat dari Lu, membedakan jamur yang dapat dikonsumsi sangatlah sulit, sehingga sudah menjadi keputusan yang baik jika Machio tidak mengkonsumsi jamur. Beda dengan Lia dan Tia yang pro terhadap jamur, maka dari itu Machio mencoba untuk menanam jamur semampunya menggunakan alat mahabisa. Sore pun telah tiba, pemandian air panas telah siap. Machio pun mengajarkan pada para gadis bagaimana cara menggunakan pemandian air panas, namun mereka menolak dan memilih agar Machio dapat langsung mempraktekannya di hadapan mereka. Machio pun menerima permintaan mereka meski membuatnya sedikit malu dan canggung karena perbedaan jenis kelamin mereka. Meski begitu, Machio berusaha menjelaskannya dengan baik. Tiba saat Machio mempraktekkan tahap berendam, ia sendiri merasa hanyut akan suasana rileks yang ia dapat dari berendam dalam air hangat. Ia teringat dirinya saat di kehidupan pertamanya yang hanya bisa berbaring di tempat tidur rumah sakit, tanpa dapat merasakan nikmatnya mandi sekalipun. Melihat Machio begitu menikmatinya, para gadis kemudian mengikuti jejaknya dan turut berendam bersama Machio. Awalnya Machio merasa enggan dan hendak kembali, namun karena bujuk rayu dari Lu, ia meneruskan kegiatan berendam mereka bersama. 汚れをきれいにできるみたいだが。風呂ですか？順調そうじゃない。風呂の使い方を教える。湯船に浸かってついて風呂に入っていられる時間はMachio pun mengecek jamur yang ia coba budidayakan dan ternyata berhasil. Keturunan Kuro membawa beberapa elf yang ditemukan di dekat tempat mereka. Machio pun memperbolehkan para elf tadi untuk tinggal di sana bersama. Dipimpin Lia, mereka mulai membangun rumah baru untuk para elf dibantu oleh Machio dan para elf. Kuro pun menyaksikan semuanya. Ia melihat tuannya kembali menambah gadis di pemukimannya dan membuat Kuro semakin menghormatinya. Kuro adalah nama yang telah diberikan oleh Machio. Sebelum bertemu dengan tuannya, Kuro tidak memiliki nama. Kuro sejak awal tinggal di hutan kematian dan tidak pernah kalah dalam hal melawan bencana lain. Hanya saja untuk pertama kalinya ia kalah adalah oleh betina yang kini menjadi pasangannya. Kuro membayangkan dapat membangun hubungan keluarga yang baik dengan pasangannya, seperti penghuni hutan kematian lain mendapat begitu banyak kesialan saat pasangannya hamil. Mereka mendapat serangan dari salah satu yang paling ditakuti di hutan kematian, yaitu beruang Kepler. Beruntungnya beruang itu tidak berniat memangsa mereka dan melepaskan Kuro dan pasangannya pergi. Meski berhasil lepas, Kuro tidak dapat melakukan perburuan hingga mereka tiba dan menemukan Machio. Awalnya Kuro merasa heran dengan Machio, seorang pria yang hidup sendiri di hutan kematian. Pasalnya sejauh yang ia temui penghuni hutan kematian hidup berkelompok dengan bersembunyi, berbanding terbalik dengan Machio. Kuro berpikir hari di mana ia bertemu dengan Machio adalah hari terakhirnya hidup, namun bukannya membunuh mereka. Machio membantu merawat Kuro dan pasangannya, berbagi makanan dengan mereka, membantu pasangan Kuro bahkan beri mereka nama masing-masing. Kuro mensyukuri pertemuannya dengan tuannya. Hanya saja ia sadar bahwa tuannya tidak menyadari bahwa Kuro dan keturunannya merupakan spesies Inferno Wolf yang terkenal akan kehebatannya. Meski begitu, Kuro tidak merasa enggan dan merasa bahagia dapat hidup damai bersama yang lain. 全員ら寝るのは近親者だからだろ。ここでよかったら一緒に暮らそう。このまま狩りをしながら歯が立たなかった。
メスの腹が膨らんできた相手に遭遇してしまったのだ。人間のオスがいた。相手は獲物を分けてくれ。主に出会えた幸運。Scene pun dilanjutkan ke Machio yang sedang membantu renovasi yang sedang dilakukan dan dipimpin oleh Lia. Mereka yang menyebut diri sebagai penduduk di sana berasumsi bahwa rumah Machio harus menjadi yang paling besar dan bagus. Rumah baru Machio hampir mirip dengan rumah para elf dengan fasilitas kamar pribadi, dapur, dan ruang makan serta basement untuk penyimpanan makanan. Lia juga membangun tungku api luar di samping rumah tersebut. Beralih ke lantai 2 berisi ruang kamar untuk Lu dan Tia, Machio pun merasa penasaran terhadap sebuah kamar yang dikunci palang kayu. Namun saat ia membuka dan melihat dalamnya, ia memilih untuk menganggap dirinya tidak pernah membuka dan melihat dalam ruangan itu. Machio hari itu memutuskan untuk masak kare. Karena tanpa adanya Rox, Machio harus memasaknya dengan rempah-rempah secara manual. Oleh karena itu, sebelum memasak kare yang diinginkan, ia bersama Lu dan Tia diikuti oleh anjing-anjingnya pergi manen rempah-rempah. Lu dan Tia mendapat pengalaman dan wawasan baru tentang rempah-rempah. Bahkan Infernal Wolf yang mereka segani lari begitu saja ketika Machio mendekatkan sebatang daun ketumbar pada anjingnya itu. Lu dan Tia kemudian tanpa pamit pada Machio pergi untuk meneliti rempah-rempah sebagai jimat penangkal Infernal Wolf. Seluruh bahan telah terkumpul. Machio mulai masak kare dibantu oleh Lia. Aroma dari masakan kare meski belum sepenuhnya masak mampu menarik perhatian elf lainnya, bahkan para anjing. Dia mengikuti arahan Machio dengan suka hati meski ia sepertinya sedikit meragukan masakan tersebut karena rupanya saat tinggal menunggu karenya jadi, Machio juga hampir terlupa makanan pendamping kare yaitu nan. Kemudian bergegas membuatnya cukup untuk setiap orang dan dirinya. Ia juga mengajarkan caranya pada Lia. 何人分いるかな。発酵させるまではパンと同じ工程で、棒で平たく伸ばすことだ。はい、焼いていくのですね。ああ。 Masakannya pun telah selesai. Machio telah selesai membuat begitu banyak roti nan juga sepanci besar kare. Meski Machio begitu antusias, para elf, Lu dan Tia sedikit meragukan namun mereka tetap mencobanya. Untuk menghormati Machio, akan tetapi setelah mencobanya mereka lebih rakus dan antusias ketimbang Machio. Sepasang Infernal Wolf mendekat, namun ketika mencium aroma rempah mereka hanya bisa lari menjauh. Lu dan Tia kemudian yakin dengan penelitiannya bahwa Infernal Wolf dapat dicegah dengan rempah-rempah. Acara makan mereka berakhir sukses dengan Machio yang kurang mendapatkan porsi kare yang diinginkannya karena keduluan oleh yang lain. Musim dingin pun semakin dekat. Machio bergegas mempersiapkan diri agar mampu bertahan menghadapi musim dingin. Ia mengumpulkan kayu bakar, memberikan persediaan makanan untuk Sabuton yang kemudian ia tukar dengan selimut hangat. 差し入れだぞ。ので。ありがとう。 Lu dan Tia juga mengawetkan daging dan Machio membuat tempat penyimpanan sayuran. Melihat Lu dan Tia menggunakan sihir, Machio tertarik dan berusaha mencobanya berkali-kali namun gagal. Lu memberikan penjelasan terkait sihir pada Machio yang merasa insecure karena tidak bisa menggunakan sihir dan merasa dirinya tidak bisa diandalkan. Namun Lu menyanggah justru Machio adalah orang yang paling bisa diandalkan karena dapat bertahan hidup di hutan itu dalam waktu yang cukup lama. Musim dingin akhirnya tiba, semua orang berdiam diri dalam rumah. Machio yang merasa bosan mulai mengisi waktunya dengan membuat beberapa permainan seperti reverse, catur, dan mahjong. Ia kemudian beritahukan aturan mainnya pada Lu dan Tia juga Lia. Permainan pertama adalah antara Lu dan Tia, namun kalahan telak didapatkan oleh Lu. Tidak terima karena kalah, ia mencoba mengacau dengan membalik papan permainannya. Namun Tia dapat membalikan papan tersebut dengan sempurna sesuai seperti sebelum Lu waktu membalikannya. つけてあげるわ。もうどれがセットが効かないやつだ。 Machio pun pergi melihat yang lainnya. Ia pun mendapati para elf juga bermain dan salah satunya dibantu oleh Kuro.
Ia tidak menyangka bahwa Kuro akan menjadi yang paling pandai dalam permainan papan. Tidak hanya itu, ia juga melihat dua anjing lainnya sedang berhadapan dalam permainan catur dengan aura perlawanan yang sangat kuat. Saat permainan mereka selesai, Lu menantang anjing itu untuk bermain, namun kalah telak. Kekalahannya kali ini membuatnya murung di pojok ruangan. 可愛らしい光景だが、惜しげな気迫を感じる。勝負よ、勝負。にリセットする勇気はなかったらしい。 Machio kemudian lanjut bermain mahjong bersama dengan Lia dan Tia dan juga Kuro. Di saat ia merasa akan menang, saat itu para lawannya satu persatu membalikkan keadaan dan puncaknya Kuro menjadi pemenang akhir dari permainan mahjong tersebut. Dan Machio harus menerima kekalahannya. Awalnya Machio ikut murung bersama dengan Lu di pojok ruangan, namun kemudian ia beralih membuat permainan lainnya, yaitu bowling, di mana pin-pinnya diberi rupa dan nama seperti penjahat karena sebelumnya Lu menanyakan alasan kenapa ia harus menjatuhkannya. Seketika setelah jadi, bowling juga menjadi permainan yang populer di antara semuanya. Waktu pun berlalu, dan perlahan musim dingin terlewati. Mereka telah masuki musim semi. Machio berencana untuk secepatnya bercocok tanam, namun tiba-tiba ia mendapat alarm bahaya dari Zabuton. Ia, Lu dan Tia kemudian pergi ke arah yang ditujukan alarm Zabuton. Dan di sana di atas langit hutan ia melihat sesuatu yang terbang menyerupai naga. Mereka pun kemudian sadar bahwa bahaya yang akan mereka hadapi adalah kedatangan seekor wyvern. ドラゴン？ワイバーンです。 Scene pun diperlihatkan ke Machio, Lu dan Tia yang dikejutkan dengan alarm tanda bahaya yang dibunyikan oleh Zabuton. Mereka pun bergegas pergi ke tempat yang diisyaratkan Zabuton. Dan lebih terkejut lagi ketika mengetahui sosok makhluk yang Zabuton disyaratkan adalah wyvern. Wyvern itu langsung mencoba menyerang, namun dihadang oleh perisai buatan Lu dan Tia. Meski begitu, luapan api semburan wyvern bakar ladang Machio. Para elf dipimpin oleh Lia mencoba membantu dengan memadamkan api sebisa mereka. Machio pun bingung bagaimana ia harus bertindak. Namun pikiran utamanya hanya tertuju untuk melindungi semuanya. Sebuah tombak muncul dari genggamannya. Tanpa pikir panjang, Machio melemparkan tombak itu sekuat tenaganya untuk menjatuhkan wyvern. Wyvern menggunakan perisai 3 lapisnya, namun tombak Machio dapat menembusnya hingga ke sayap wyvern lalu kembali. Machio pun melemparkan kembali tombak yang telah berubah wujud tepat pada perut wyvern, hingga membuatnya tak lagi berdaya, jatuh dan mati di hutan tersebut. Ladang berhasil diselamatkan meski beberapa terbakar, sedangkan bangunan mereka tidak terdampak berkat usaha para elf. Menurut keterangan Lu, wyvern memang monster yang banyak dapat ditemukan di sarangnya, namun jarang dapat ditemukan sebesar yang mereka lawan tadi. Bahkan kemungkinan bahwa wyvern itu adalah kiriman seorang juga tidak dapat dipastikan. Maka dari itu, insiden wyvern kali ini dianggap disebabkan oleh wyvern liar dan merupakan sebuah kecelakaan yang jarang terjadi. Machio tidak membiarkan begitu saja bangkai wyvern tersebut. Berdasarkan cerita Tia yang mengatakan bahwa daging wyvern sangat lezat hingga menimbulkan sebuah legenda, membuat Machio bergerak untuk masak daging wyvern yang menyerang mereka tadi. Mereka pun makan dengan lahap, dan legenda kelezatan daging wyvern terbukti benar adanya. Di tengah makannya, Lu bertanya pada Lia dengan berbisik apakah mungkin bagi Tia untuk menahan tombak Machio tadi, dan dengan yakin Tia menjawab bahwa itu mustahil. Dari peristiwa hari ini mereka bersyukur bahwa Machio ada di pihak mereka. Dan yang pertama kali menemukan mereka adalah Kuro dan kawanannya. Di tempat lain, di sana Raja Iblis dari kerajaan Iblis Gelgardo
Para petinggi Raja Iblis tengah membahas fakta kalahnya Wyvern hanya dengan 2 kali serangan. Wyvern yang dengan siapa yang mereka usir dapat dibunuh dengan semudah itu. Fakta itu membuat salah satu pilar Raja Iblis, Randa, mengundurkan diri dari posisinya. Beralih ke sarang Draim, naga penjaga gerbang, seekor naga sedang bicarakan peristiwa Wyvern yang terbunuh oleh tombak pada seorang pria bernama Gucci. Dipastikan serangan tombak itu juga tidak akan dapat mereka atasi, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak mengusik sebagai tindakan yang bijak. Meski telah merasakan kelezatan daging Wyvern yang langka, Machio masih merasakan sesuatu yang kurang. Hal itu bertepatan dengan waktu bagi mereka untuk memanen anggur, sehingga Machio berusaha untuk mengatakan suatu hal yang selama ini ia inginkan, yaitu sake atau alkohol. Yang salah satu jenisnya yang ada di sana adalah wine dari fermentasi anggur. Mereka bekerja sama untuk memanen anggurnya. Machio juga membuat alat yang digunakan untuk menghaluskan anggur dengan cara seperti bagaimana orang Eropa klasik membuat wine. Machio minta para gadis untuk menginjak anggur-anggur yang telah dipanen di atas alat tersebut, sementara Machio akan memindahkan gentong penuh berisikan dengan anggur yang telah diproses. 綺麗に貫通するでしょう。ああ、ついにやるのね。酒を作る。 Putaran pertama, dia terjatuh karena gerakan mereka yang tak beraturan. Mereka kemudian mulai menggunakan irama dan nyanyian untuk menyamakan langkah dan permudah mereka dengan lagu yang biasa dinyanyikan para elf, bahkan mengajak Lu dan Machio turut serta dalam keasyikan mereka menginjak anggur. Di dimensi yang berbeda, Dewi yang menolong dan memberikan kehidupan kedua bagi Machio sedang mendapatkan murka dan amarah dari Dewi Pertanian, yang ternyata adalah putrinya. Dewi Pertanian itu murka tidak hanya karena kesalahan ayahnya dalam memberikan dan membenarkan nasib Machio yang salah, bahkan tidak sengaja memberikan tombak suci Grim yang dapat membunuh penggunanya seketika ketika dirasa tidak cakap menggunakannya. Dewa itu mencoba membela diri bahwa dengan kesehatan Machio saat ini, maka tombak itu tidak membahayakan hidup Machio. Namun Dewi Pertanian itu sudah terlanjur marah karena hal lain, yaitu patung dewa yang dibuat Machio untuk merepresentasikan Dewi Pertanian adalah patung seorang kakek tua. Untuk itu, Dewi menghukum ayahnya dengan seisa selama 300 tahun. Keseharian mereka kembali damai, begitu pula Zabuton yang sibuk merajut, namun aktivitasnya terhenti karena ia harus membunyikan alarm tanda bahaya lagi. Namun kali ini bukan monster. Machio dan lainnya mendapati adik keponakan Lu dalam kondisi tertangkap, sama saat seperti Lu dan dia masuki hutan kematian. Adik keponakan Lu bernama Flora. Ia datang untuk mengejar Lu yang tengah dikejar sebagai buron oleh dia. Flora berpendapat tentang Machio yang menjadi suami dari Lu. Ia merasa Machio tidaklah cocok, namun seketika Kuro menatap Flora dan seketika mendengar Lu berkata bahwa Machio adalah majikan dari Infernal Wolf dan pernah mengalahkan Wyvern, Flora meminta maaf dan sungkem sepuh pada Machio. Saat itu Machio baru menyadari bahwa Kuro dan sejenisnya merupakan serigala dengan kemampuan menyemburkan api, yang langsung dipamerkan oleh Kuro hingga membuat Machio terkesan. Machio menjamu Flora dengan masakan yang biasa mereka buat. Hanya saja sangat disayangkan, mereka tidak dapat merasakan miso dan kecap asin. Miso dan kecap asin merupakan produk fermentasi yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri. Penjelasan ringkas Machio membuat Flora yang fokus penelitian sama seperti Lu jadi tertarik, maka dari itu ia bergegas untuk pulang sebentar untuk bersiap. このうっかり親父姉様に付け狙われていると知って家康公は味わうのです。 1 bulan kemudian saat Flora kembali, ia membawa serta banyak orang bersamanya yang merupakan para maid dari ras Kijin yang diwakili oleh Anne, juga beberapa ekor sapi biasa. Dia melihat berbagai macam penduduk dengan beberapa ras mendominasi tempat itu, sedangkan dia sebagai ras malaikat masih terdiri oleh dirinya sendiri.
Untuk itu ia merasa sebagai yang paling lemah dan pamit sebentar pada Machio. Saat kembali, ia membawa para anak buahnya, beserta para Lizardman yang juga turut serta membawa ayam biasa. Dengan bertambahnya penduduk dan wawasan yang turut serta mereka bawa, peradaban di hutan semakin maju. Pekerjaan sehari-hari mulai terstruktur, dan pembagian kerja di antara mereka berjalan dengan lancar. Machio pun mengikatkan kain merah pada lengan salah satu Lizardman yang merupakan leader, untuk membedakannya dari Lizardman lainnya, karena rupa mereka sama persis, bahkan tidak dapat dibedakan. Dia kembali mengundang para elf yang ada di sekitaran hutan. Machio merasa heran ketika ia hanya menemukan gadis elf tanpa seorang pun dari mereka yang merupakan seorang pria. Meski begitu, Lia dan para elf tetap optimis mereka dapat menambah populasi mereka. Meski Machio terus menghindari topik pembicaraan tersebut. Beberapa hari kemudian, Machio mengundang para perwakilan ras untuk berdiskusi menetapkan nama bagi tempat bernaung mereka. Karena populasinya yang cukup banyak saat ini, tempat itu sudah dapat dikatakan sebagai desa. Dan Machio ingin memberi nama agar mudah untuk diucapkan. Mereka saling berikan pendapat, dan akhirnya sepakat pada usulan Zabuton yang mengusulkan untuk memberi nama desa itu sebagai Desa Pohon Raksasa. Atas ditentukannya nama desa, Machio menggelar pesta perayaan bersama seluruh penduduk. Ia juga akhirnya menerima gelar sebagai kepala desa dari Desa Pohon Raksasa yang ia dirikan dibarengi dengan mencicipi wine yang telah mereka buat bersama. Machio merasa sangat bahagia, hingga berpikir bahwa itu hanya mimpi. Namun dia menyadarkan Machio bahwa kebahagiaan itu adalah kenyataan, dan membuat Machio membulatkan tekad untuk mencoba menjalankan kewajibannya menjadi kepala desa. 大樹の村と呼ぶことになった。行う。あなたしかいないでしょ。Peradaban di Desa Pohon Raksasa berkembang bersama dengan pertambahan penduduknya. Semua hidup dengan rukun dan saling membantu, hingga suatu hari Zabuton kembali membunyikan pertanda akan kehadiran entitas lain. Anak buah dia yang bertugas untuk berpatroli melapor pada Machio akan kedatangan representatif dari Raja Iblis Basil. Untuk pertama kalinya, Machio melakukan tugasnya sebagai kepala desa. Basil yang datang beri salam membawa serta cenderamata untuk diberikan pada Machio selaku penanggung jawab desa tersebut. Kedatangan Basil bertujuan untuk menyampaikan pesan Raja Iblis yang ingin mendiskusikan terkait tempat Machio dan yang lainnya tinggal. Mendengar hal itu, Machio dengan instingnya sendiri menawarkan kerjasama dan tidak berniat untuk menentang Raja Iblis. Karena desa yang ia bangun memang merupakan daerah kekuasaan Raja Iblis. Untuk itu, sebagai pajak, Machio menawarkan hasil produk panenan mereka sebanyak 10% yang akan diserahkan pada Raja Iblis setiap penghujung musim gugur. Di luar dugaan, Machio yang mengira jumlah yang ditawarkan terlalu rendah sedikit bingung ketika Basil menyetujuinya dan segera mungkin buat kontrak yang ditandatangani oleh Machio. Machio yang merasa terlalu tegas menanggapi representatif Raja Iblis, kemudian memberikan beberapa buah apel sebagai oleh-oleh Basil. よろしいのですか。酒の農作物に限定。では失礼いたします。 Di sini Machio masih meragukan keputusannya, namun Ludentia mendukungnya. Karena desa mereka telah bersedia membayar pajak, maka mau tidak mau, mereka akan berada di bawah perlindungan Raja Iblis. Selain itu, nilai pajak yang mereka tanggung jauh berbeda dengan pajak biasanya, yang mencapai 50-60%. Tanpa sadar, keputusan Machio sangatlah menguntungkan bagi mereka. Bahkan cenderamata yang diberikan Basil merupakan obat maha manjur yang dapat memulihkan luka dalam sekejap dan memiliki nilai yang sangat berharga. Di sisi lain, Basil yang kembali ke kastilnya langsung menceritakan dua pilar Raja Iblis, Gras dan Randan, tentang apa saja yang terjadi selama kunjungannya yang tentunya berdasarkan sudut pandang Basil.
Basil melaporkan bahwa desa tersebut memilih untuk tunduk pada kekuasaan Raja Iblis. Basil faktanya melakukan keputusan tersebut, namun ia tidak berani menentang karena keberadaan putri vampir Lulusi yang bijak serta malaikat pembusnah terkuat yaitu Tia. Basil merasa terancam karena keberadaan para elf yang ia kira adalah prajurit High Elf yang juga dinampingi oleh sekawan Infernal Wolf. Selain itu, ia merasa begitu terancam karena keberadaannya dikawal oleh anak buah Tia yang merupakan 3 malaikat maut. Ia masih merasa tidak percaya akan keputusan Machio yang dianggapnya sangat superior, terlampau mengalahkan Wyvern malah minta perlindungan dari pasukan Raja Iblis. Basil bersyukur ia bisa menjalin diplomasi dengan damai, bahkan hingga mendapat oleh-oleh dari sana. Ia takut desa yang dipimpin oleh Machio akan memusuhi kerajaan mereka jika Basil menolak kesepakatannya. Grace yang penasaran dengan oleh-oleh yang dibawa oleh Basil mencoba untuk membuka bingkisan tersebut. Kotak itu berisi buah apel yang mirip dengan buah di dunia tersebut, namun bernama Apo. Grace mencoba untuk mencicipinya dengan dalih demi keamanan jika saja terdapat racun di dalamnya, namun ia sangat menyukai rasanya. Basil mencoba mencegahnya, namun perhatiannya tertarik pada kain pembungkus bingkisan tadi yang merupakan tenunan dari serat yang dihasilkan oleh Zabuton. Di dunia tersebut, Zabuton sendiri merupakan monster high ranking yang terkenal dengan nama Greater Demon Spider, monster yang seri dalam pertarungan melawan Raja Iblis generasi ke-10. Namun kini malah menjadi peliharaan Machio. Semua cerita Basil membuat Randan takut dan sekali lagi mundur. 友好的に話ができたことで下につくという提案です。 Kembali pada desa pohon raksasa, kali ini Machio dan lainnya mendapatkan tamu yang merupakan tetangga desanya, yaitu naga yang bernama Draime bersama ajudannya yang datang dari gunung sebelah membawa cenderamata untuk bersilaturahmi. Draime yang merasa inferior tanpa sadar selalu menundukkan kepalanya dalam wujud naga, namun Machio melalui ajudan Draime mintanya untuk tidak sungkan. Machio ingin menjamu mereka, namun terkendala oleh ukuran naga Draime yang sangat besar, sehingga untuk itu ajudan Draime minta Draime untuk berubah wujud ke manusianya. Beberapa saat, Machio menjamu Draime dengan wine yang membuat Draime sedikit mabuk dan tidak ingin pulang ke sarangnya, namun keinginan Draime dipatahkan oleh ajudannya yang mengingatkan Draime akan tanggung jawabnya untuk menjaga sarang. Setelah memastikan ia telah membawa banyak apel sebagai oleh-oleh, Draime pun bersedia untuk pulang. Berkat 2 kunjungan yang telah ada, Machio memberikan cara yang lebih pantas untuk menjamu tamu-tamunya. Maka dari itu, ia merencanakan untuk membangun sebuah bangunan khusus yang ditujukan sebagai tempat untuk menjamu tamu bersama Lia. Berdasarkan diskusi tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun rumah tamu dengan kapasitas 30 orang. Pembangunan dimulai dan dikerjakan oleh para elf. Machio kemudian menugaskan para malaikat Grand Maria untuk bertanggung jawab atas protokol penyambutan tamu sesuai adat agar kejadian pada Basil tidak terulang. Isyarat dari Zabuton juga perlu diperbarui supaya tidak menimbulkan salah paham. Hal lainnya adalah pihak yang menemui para tamu. Awalnya Machio hanya memutuskan Lu dan Tia yang akan menemaninya menghadap tamu, namun Anne menolak, sehingga hasil akhirnya adalah setiap perwakilan ras yang akan menemani Machio menjamu tamu. Flora juga memiliki tugas khusus terkait tamu, di mana ia akan mengawasi gerak-gerik tamu yang menginap ketika di malam hari. ご挨拶に参った次第でございます。立てようと思う。立っているグランマリアたちは、リアたちが金をツガマンらが数人で担当することになった。 Setelah semua persiapan menyambut tamu telah selesai dan siap diterapkan, tak lama kemudian lonceng isyarat dari Zabuton berbunyi, dan apa yang telah mereka rancang harus langsung mereka praktekkan. Beberapa Nesmen yang diwakili oleh Graf datang dari desa Hallwing di gunung sebelah timur, ingin menjalin hubungan dengan desa pohon raksasa. Lu dan Tia merasakan adanya kejanggalan sehingga dalam hal ini, Lu yang turun tangan menanggapi tamu mereka. Benar saja,
Beberapa saat kemudian, dua orang lainnya muncul dari dalam hutan karena terpaksa keluar dari persembunyian oleh Inferno Wolf. Machio masih tidak menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Ia mengira protokol penyambutan tamu berjalan dengan baik, hingga akhirnya para tamu diminta menunggu dalam rumah tamu dan dikunci dari luar oleh Lu, Tia, dan Anne. Dia menjelaskan bahwa sudah menjadi sebuah adat jika suatu desa ingin menjalin kerjasama dengan desa lain, maka mereka akan membawa cenderamata sebagai buah tangan, namun kali ini tidak dilakukan oleh Garth sebagai perwakilan desa Howling. Bukan maksud mereka menuduh tujuan Garth dan kelompoknya buruk, namun Lu dan yang lainnya masih perlu menyelidikinya lebih lanjut. Machio merasa tidak enak karena perlakuan tamunya berbeda dengan tamu sebelumnya. Bahkan Anne mendukung perbedaan perlakuan itu dan menjamu tamu dengan makanan seadanya. Di sini Machio harus merelakan perasaan tidak adilnya. Ia kemudian mencari tahu tujuan sebenarnya kedatangan Garth dan rombongannya. Garth berasal dari desa Howling yang mana penduduknya bertahan hidup dengan berburu dan berdagang, namun karena ketidakstabilan, mereka harus mencari partner dagang lainnya. Garth tertarik dengan desa pohon raksasa berkat informasi dari bawahan Raja Iblis. Mereka selama ini bersembunyi di hutan karena waspada terhadap desa itu yang dianggapnya asing. Oleh karena itu tidak semua ikut masuk ke desa. Beberapa disembunyikan di hutan untuk melapor ke desa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Perjanjian kerjasama mulai dibuat. Bentuk perdagangan mereka terjalin dengan sistem barter karena sama-sama tidak memiliki mata uang. Karena kondisi jarak tempuh dan medan, Garth meminta agar pihak Machio yang datang ke Howling membawa barterannya. Sehingga sejak itu, Machio mulai memikirkan untuk manfaatkan Kuro dan yang lainnya sebagai kurir. 意外に早く。気づきませんか？自分の無知を晒すようで申し。部下の通達でだな。 Produk pertukaran yang desa Howling tawarkan adalah olahan dari biji tambang dalam bentuk seperti perabotan. Machio sangat tertarik dengan produk tersebut dan menawarkan produk pangan mereka sebagai gantinya. Kesepakatan pun telah dibuat. Sebelum pulang, Garth pun mengucapkan maaf karena tidak membawa cenderamata. Hal itu semata-mata karena perbedaan budaya yang ada di desa mereka. Selain itu, kondisi desa yang miskin membuat mereka tidak dapat menjanjikan cenderamata yang mewah di pertemuan selanjutnya. Machio tidak menganggap penting masalah cenderamata karena menurutnya bukan wujud namun perasaan dari si pemberi cenderamata lah yang penting. Beberapa saat berlalu dan tiba waktunya untuk berdagang ke Howling. Machio ingin turut serta pergi namun Lu dan Tia mencegahnya. Akhirnya Tia ditemani oleh beberapa Lizardman yang pergi ke Howling dan diantar oleh Dreme yang bersedia mengantarkan mereka dengan imbalan segentong wine. Alhasil, waktu perjalanan yang awalnya lama dapat diselesaikan dengan cepat. Dreme sendiri jadi cukup sering berkunjung ke desa dengan membawa cenderamata berupa senjata ataupun perhiasan. Dia kembali dan melaporkan hasilnya pada Machio. Awalnya penduduk Howling bersikap waspada pada mereka dan enggan dengan produk pangan yang baru mereka lihat, namun setelah dia memberi tester untuk mereka coba, seluruh produk pangan tersebut laris, bahkan wine milik Dreme juga menjadi korban. Untuk menyemangati Dreme, Machio memutuskan untuk menjamunya makan dan minum saat malam. Dia juga membawa kabar bahwa kepala desa Howling mengajukan beberapa warga desanya untuk tinggal di desa pohon raksasa. Yang ditawarkan adalah 20 gadis muda, namun Machio memikirkan krisis pria di desanya, sehingga mengajukan syarat untuk menambahkan minimal 2 orang pria muda. Kesepakatan pun diterima. Beberapa penduduk muda desa Howling yang janjikan telah tiba diwakili oleh Sena yang maju untuk bicara. Sesuai yang dijanjikan, ketika Machio bertanya tentang keberadaan pria muda yang jadi persyaratan, disitulah Sena menunjukkan 3 bocah laki-laki yang datang bersama mereka. Woi! 男性の移住者は？ Para penduduk baru dari Howling mulai membiasakan diri di desa dengan bantuan Lamulias. Semua penduduk desa bisa menggunakan sihir
Bahkan hingga para slime juga bisa dan hanya Machio yang tidak memiliki potensi dalam sihir. Meski begitu, Machio tetap berusaha yang terbaik untuk melakukan apa yang ia bisa lakukan. Tiba-tiba, terasa getaran hebat dari sekitar dan salah satu malaikat yang berpatroli melapor pada Machio bahwa pertarungan Creeper Blear dan Bloody Fever raksasa terjadi di dekat desa dan dampaknya dapat membahayakan. Mereka memikirkan solusi yang dapat mengatasi situasi tersebut, karena mustahil bagi mereka untuk menengahi pertarungan itu. Machio kemudian berpikir untuk menjadikan Grappler Beer dan Bloody Viper sebagai bahan makanan, dan meminta malaikat itu membawanya ke tempat pertarungan terjadi. Setelah Machio sampai, kedua monster itu menyadari keberadaan Machio. Bukannya kembali, Machio minta malaikat itu untuk menurunkannya. Ia kemudian menebas kedua monster itu dengan sekali serang dan berhasil mendapatkan buruan incarannya. Kuro bahkan terkejut dengan tangkapan tuannya kali ini. Begitu pula para malaikat yang merasa takjub sekaligus ngeri dengan kemampuan Machio. Machio mencoba memasak daging monster-monster itu dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan wine. Anne dan Lamulias terkejut dan merasa sayang harus menggunakan wine yang berharga untuk memasak. Masakan pertama Machio, sup wine dari daging Creeper Bear gagal, membuat dia dan Lu kecewa karena harus merelakan wine yang berharga menjadi sia-sia. Masakan kedua adalah daging Bloody Viper yang dimasak menjadi karage. Berbeda dengan masakan sebelumnya, karage Bloody Viper begitu disukai, namun Machio merasa kurang tanpa adanya pelengkap. Untuk itu, Machio datang ke laboratorium Flora untuk mencari desinfektan. Penelitian Flora dalam mencari mikroorganisme masih belum menemukan titik terang. Bahkan setelah ia telah meledakkan bangunannya sebanyak 3 kali. Perkembangan untuk membuat miso juga masih belum membuahkan hasil. Namun Flora tidak putus asa dan Machio juga mendukung penelitiannya. Keesokan harinya, Machio mengumpulkan beberapa bahan yang akan ia gunakan untuk membuat bahan pelengkap untuk menikmati karage. Setelah semua terkumpul, Machio mengajarkan Flora untuk membuat mayones sebagai bahan pelengkap makanan. Selanjutnya, Machio mengajarkan Flora untuk membuat miso. Flora mengikuti instruksi Machio dengan teliti dan mencatat langkah-langkahnya. Setelahnya mereka menyimpan calon miso agar terfermentasi dengan baik. Setelahnya, Lu muncul untuk manggil Machio karena kedatangan tamu. Kali ini mereka kedatangan ras Elder Dwarf yang dipimpin oleh Donovan. Mereka datang untuk merasakan wine yang kabar kenikmatannya sudah menyebar ke penjuru negeri. Machio tidak keberatan, namun para gadis mencegahnya untuk memberikan wine itu dengan cuma-cuma. Para dwarf tidak memiliki harta berharga, namun mereka menawarkan ilmu dan teknologi mereka dalam buatan sake sesuai dengan konsentrasi bidang mereka. Machio belajar untuk membuat sake dari jagung menggunakan teknik distilasi, dan mereka berhasil menghasilkan sake dengan kadar alkohol yang tinggi kali ini. Mereka kini memiliki sake jenis baru, dan pada malamnya mereka mengadakan pesta penyambutan bagi para dwarf yang akan menetap di desa. Donovan merasa berterima kasih karena telah diizinkan untuk menetap bersama para dwarf lainnya. Machio merasa senang dan memikirkan bahwa populasi pria dewasa di desanya kini telah bertambah. Ia mencoba menawarkan para gadis desa pada Donovan, hanya saja terdapat perbedaan selera. Keesokannya, Machio merasakan adanya suatu ancaman yang datang, bahkan Zabuton juga membunyikan alarm tanda bahaya. Mereka kedatangan seekor naga yang hendak menyerang desa. Bahkan Machio sudah bersiap dengan tombaknya, namun naga itu dicegah oleh Draime. Seekor naga lainnya juga datang dengan cepat. Machio merasa naga yang baru datang ini sangat berbahaya, sehingga ia tanpa ragu melayangkan tombaknya menuju naga itu. Naga putih itu berhasil menghindar. Machio yang tahu serangannya meleset mencoba untuk menyerangnya lagi, namun dicegah oleh ajudan Draime yang muncul secara tiba-tiba. Para naga itu turun dan merubah wujud mereka ke dalam bentuk manusia. Selain Draime,
Dua naga lainnya merupakan anak dan istri Dreime, yaitu Latismon dan Kavalom. Kedatangan anak dan istri Dreime disebabkan oleh kecurigaan mereka yang terus melihat Dreime menyelinap pergi ke desa untuk minum-minum dan bawa harta keluarga satu persatu setiap pergi. Mereka curiga Dreime akan melakukan hal yang tidak baik, namun hal itu tidak terbukti. Karena terlalu sering datang, Machio bahkan bangunkan sebuah rumah bagi Dreime, namun tidak mengetahui bahwa keputusannya itu akan menimbulkan masalah. Machio kemudian meminta maaf karena tadi sempat menyerang mereka. Dreime lalu memerintahkan anak dan istrinya untuk meminta maaf atas tindakan mereka yang awalnya hendak membakar dan membinasakan desa. Machio pun kembali pada pekerjaannya. Dragon! Sukses! Yuko tekito wa na! Hasureta! Omachi kudasai! Setelah Machio pergi, Dreime mempertegas alasan pentingnya menjalin diplomasi yang baik dengan desa tersebut karena hanya sedikit orang yang dapat menghadapi ras naga tanpa gentar seperti Machio yang bahkan mengungguli mereka. Bahkan jika saja tadi Zabuton, teman lama Gravalom, tidak menarik Gravalom, ia tidak akan bisa menghindari tombak Machio. Gravalom kemudian merintahkan Lastismon untuk menetap di desa tersebut bukan untuk mengalahkan Machio, namun untuk sekedar menjalin hubungan yang baik dan memastikan bahwa ras naga tidak dimusuhi. Mulai hari itu juga, Lasti alias Lastismon mulai menetap dan membantu pekerjaan di desa, akan tetapi karena kekuatan ras naga yang jauh di atas rata-rata, membuatnya sulit untuk beradaptasi dengan pekerjaannya. Terjadi perubahan suasana ketika ras naga selain Dreime mengunjungi desa. Para Infernal Wolf dan hewan yang ada di desa merasa takut akan keberadaan ras naga karena historinya sebagai ras kuat yang bijaksana. Melalui perkataan dia itu, Machio memutuskan untuk menetapkan Lasti pada pekerjaan diplomatis. Pekerjaan awal Lasti adalah menyambut Basil yang akan datang untuk memesan beberapa buah, namun karena inferioritasnya pada Lasti, Basil tidak dapat berpikir dengan jernih dan membeli apapun yang Lasti tawarkan. Segera setelahnya, Basil bergegas untuk kembali dan mendiskusikan apa yang baru saja ia alami dengan pilar Raja Iblis lainnya. Mereka menganggap formasi desa itu semakin kuat dengan kedatangan para ras naga. Basil kemudian muncul dengan satu gagasan, di mana ia minta putrinya, Florem, untuk menyelidiki desa tersebut. で開拓したのでしょう。一見なんてことのない村。 Florem datang dan disambut oleh Lasti juga dua malaikat lainnya. Lasti mengajak Florem untuk berkeliling desa, sedangkan Florem menggunakan kesempatan itu untuk menggali informasi. Karena adanya tamu lain, Lasti harus pamit dan membiarkan Florem berkeliling sendiri. Setelah beberapa saat mengamati, Florem telah membuat peta formasi penduduk yang ada di desa tersebut, namun belum menemukan kepala desanya. Saat Florem berdiam diri di hutan, Machio tidak sengaja lewat dan menyapanya, namun Florem meremehkan Machio. Namun di sini ia terkejut ketika mengetahui bahwa kepala desa yang bahkan telah berhasil mengalahkan Lasti juga ibunya. Seketika Florem merasa takut karena telah bertindak tidak sopan pada Machio. Beberapa lama setelah kedatangannya, kini Florem telah terbiasa hidup dan membantu pertanian desa. Akan tetapi first impression-nya pada Machio membuat Florem hanya bisa berkata formal dan kaku pada Machio. と考えるのが妥当ですが、どんな恐ろしい相手なのか。確かに迷子とか。 Di sisi lain, Slime yang merupakan solusi yang dulu dibawa oleh Tia untuk masalah filterisasi air, namun kini slime tersebut telah bertambah banyak dengan varian beragam macam warna. Meski begitu, slime tidaklah berbahaya. Namun suatu hari sebuah slime membuat masalah dengan menghabiskan segentong wine tanpa tersisa. Perbuatan itu membuat para gadis pencinta sake itu mulai naik pitam dan memikirkan hukuman yang cocok untuk slime itu. Hingga Florem bicara bahwa slime hanyalah slime. Mereka pun kemudian tidak mengambil tindakan lebih lanjut, dan mulai saat itu slime sering juga hadir saat acara minum-minum bersama gadis-gadis. Musim gugur pun telah tiba dan berkatnya bercocok tanam menjadi semakin mudah. Machio pun memutuskan untuk mulai masak makanan musim gugur, yaitu nabe atau rebusan.
Para penduduknya sangat menyukai nabe, namun saat Machio berkata akan lebih lengkap jika tersedia makanan laut, membuat para gadis tertarik dan berambisi untuk mengadakannya. Florem kemudian menyarankan untuk mencoba melihat sebuah kota pelabuhan yang ada di perbatasan kerajaan iblis. Segera setelahnya, Lasti bergegas untuk pergi ke kota tersebut ditemani oleh Florem dan beberapa lizardman. 3 hari kemudian, rombongan Lasti kembali bersama pemimpin perusahaan Goron. Michael Goron merupakan pedagang dari kota pelabuhan Sasato. Michael membawa komoditas dari kota Sasako yaitu ikan laut yang masih segar. Bahkan kombu yang juga dicari oleh Machio sedang dipersiapkan untuk kemudian diantarkan ke desa karena sebelumnya rumput laut tidak memiliki nilai jual dan hanya dibuang begitu saja. Hari itu, Michael datang dengan 3 tujuan utama. Yang pertama adalah bersilaturahmi dengan pelanggannya. Kedua adalah menawarkan negosiasi yang lain. Dan yang ketiga adalah minta izin untuk menjadi distributor resmi desa tersebut. Perbincangan mereka berubah menjadi negosiasi yang ditangani oleh Tia dan Lu yang lebih ahli. Saat hendak pulang, Michael mengucapkan rasa syukurnya atas negosiasi yang berjalan dengan baik. Dan ia juga mengutarakan keinginannya untuk mencicipi wine yang terkenal dari desa itu, namun Lasti dalam wujud naga melarangnya langsung. Michael pulang dengan diantarkan oleh Lasti. Machio merasa senang ia mendapatkan koneksi baru yang berharga dan dapat memajukan peradaban desa. Machio merasa sedikit khawatir karena ekspresi Michael sebelum pergi tampak sangat ketakutan. Faktanya memang seperti itu. Selama dalam fase negosiasi di desa, Michael berusaha dengan sangat keras agar tetap bisa tersenyum meski dikelilingi oleh entitas yang bisa dibilang sangat menyeramkan dan mematikan. Michael adalah pemimpin perusahaan dagang terbesar di kota Sasato, sehingga jelas jika jadwal kesehariannya sangat sibuk. Namun suatu hari ia dikejutkan dengan kedatangan tamu yang tidak mengikuti prosedur. Awalnya Michael menolak, namun tiba-tiba firasatnya menjadi tajam dan memutuskan untuk menemui tamu tersebut yang adalah Florem, putri dari bangsawan Krum yang dihormati dan Lasti yang terkenal sebagai naga gila. Awalnya Michael ingin menolak tawaran apapun yang akan diberikan oleh Florem dan Lasti karena masalah keamanan. Ia hanya bersikap sopan sebelum akhirnya memutuskan, namun saat ia diperlihatkan produk komoditas yang Florem bawa merupakan buah yang sedang tren. Pikirannya berubah drastis karena dibutuhkan oleh keuntungan yang melimpah. Michael langsung merintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan produk terbaiknya hari itu dan perlengkapan perjalanan untuk Michael karena ia akan mengantarkan produknya langsung. Namun Michael kembali terkejut ketika ia mengetahui bahwa tujuannya bukanlah ke ibu kota, melainkan ke desa pohon raksasa di tengah hutan kematian. Seketika ia merasa menyesal telah menjalin kerjasama itu. Sebelum sampai ke desa, Lasti mengajak dan perkenalkan Michael ke Draim dan Gravalom terlebih dahulu, dan saat tiba di desa, ia disambut oleh para malaikat kematian, juga Demon Spider dan para Inferno Wolf. Tentu saja pengalaman-pengalaman itu berhasil membuat Michael ketakutan, terutama ketika melihat putri vampir juga ada di sana. Satu-satunya yang ia syukuri adalah kepala desa di sana hanyalah orang biasa. Malam harinya, Machio masak hidangan laut sesuai keinginannya, dan tentu saja makanan tersebut sangat disukai oleh yang lainnya. Esoknya, alarm tanda bahaya dibunyikan oleh Zabuton. Seekor naga lainnya muncul membakar sebagian hutan dan menantang Machio secara langsung. Machio kemudian menerima tantangannya dan melemparkan tombaknya pada naga tersebut. Lemparan pertama sengaja dibuat meleset karena tujuannya hanya menggertak. Namun lemparan kedua Machio mengenai naga tersebut hingga membuatnya jatuh. Machio dengan sekawanan Inferno Wolf yang dipimpin oleh Kuro mendatangi tempat jatuhnya naga dan menemukan seorang gadis. Machio menanyakan alasan perbuatan gadis naga itu, namun gadis naga itu hanya mengelak tanpa alasan yang jelas. Yang kemudian Draime pun datang dan memarahinya. Gadis itu adalah Hakuren, kakak perempuan Draime. Kedatangan Hakuren adalah karena ia mendengar kabar bahwa Lasti, keponakannya, akan dinikahkan dengan kepala desa pohon raksasa yaitu Machio. Draime pun mengelak. Hakuren sebagai bibi tidak ingin dilangkahi oleh keponakannya sendiri, karena Hakuren sendiri masih lajang.
Mendengar alasan kekanakan Hakuren, Machio dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menyusahkan orang lain dan membuat Hakuren membereskan kekacauan yang dihasilkannya. なんだな。だったらどうしたと見せかけてのセーブ。 Malam harinya Hakuren mendapatkan jamuan makan dan seketika merasa nyaman berada di desa tersebut. Ia tertarik dengan permainan yang dirumorkan sangat menyenangkan, yaitu mahjong. Mereka kemudian memutuskan untuk bermain mahjong, yaitu Machio, Lasti, Hakuren, dan Draime, dengan menambahkan taruhan di mana yang kalah harus melepas baju yang dikenakannya. Permainan dimulai. Para naga sangat berambisi dalam berkompetisi kali ini. Machio merasa ia telah mengambil keputusan yang salah. Awalnya ia merasa kasihan dengan Hakuren yang merupakan pemula, bahkan hanya memakai satu layar pakaian saja, dan dengan percaya diri terus maju dalam permainan. Machio berniat untuk mundur sejak awal, namun anehnya dalam permainan tersebut Machio lah yang terpojok, dan hampir semua pakaiannya sudah tidak menutupi tubuhnya. Ia sempat berpikir bahwa para naga melakukan tipu muslihat, namun ia mengurungkan prasangkanya. Ia memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, namun berdasarkan pengalaman bertanding dengan Kuro sebelumnya masih melekat sebagai trauma. Saat ia yakin untuk mengeluarkan kartu asnya, saat itulah ia kalah telak. Sesuai taruhan, mereka mendesak Machio untuk melepaskan sisa pakaian yang menempel pada tubuh bagian bawah Machio. Namun sebelum hal itu terjadi, Machio mundur dari permainan. Di sisi lain, di kastil kerajaan Raja Iblis, para pilar mengupdate berita terbaru terkait desa pohon raksasa yang menjadi tempat berkumpulnya para naga. Salah satunya adalah Arkuis Hakuren. Menurut salah satu pilar, kekuatan desa itu sudah cukup mampu untuk mengendalikan satu negara. Raja Iblis Galgardo yang turut hadir dalam pertemuan kali ini tidak fokus pada masalah desa pohon raksasa, namun lebih fokus pada sikap putrinya yang tiba-tiba berubah. Salah satu pilar yang khawatir meminta untuk mengumpulkan prajurit dan mengatur dana lokasi, namun pilar lainnya yaitu Randan bahkan mengundurkan diri karena insecure akan kekuatan desa itu. Kembali ke desa, Hakuren memutuskan untuk menetap di desa. Sebagai ras naga, Hakuren sangat terampil dan berbakat dalam melakukan banyak hal. Namun di sisi lain yang sama, sikapnya sangat malas dan suka berdiam diri di atas tempat tidurnya tanpa melakukan apapun dan sering mengeluh. Akhirnya, Hakuren menjadi tenaga pengajar di desa yang mengajari anak-anak baca tulis dan hitung. Tak lama desa kedatangan para gadis Lamia yang membawa hasil tambang tempat tinggalnya pada Machio dengan harapan agar dimaafkan. Awal cerita, para Infernal Wolf anak-anak Kuro melakukan ekspedisi penaklukan dungeon di tengah hutan yang merupakan rumah para gadis Lamia. Hasilnya, karena merasa kasihan untuk menjaga kesopanan, Machio menerima biji mineral yang dibawa para gadis Lamia dan ditukarkan dengan hasil panen Machio. Machio kemudian berniat untuk terus melanjutkan transaksi dengan ras Lamia di masa depan. Namun ia merasa enggan karena penampilan para gadis tanpa sehelai benang menutupi tubuhnya. Oleh karena itu, Machio minta para gadis Lamia untuk setidaknya mengenakan pakaian ketika datang ke desa. Setelahnya, para Lamia membantu desa dengan peran mereka menjadi kurir Lamia yang membantu distribusi barang-barang. Perdagangan dan hubungan desa dengan wilayah lain semakin luas, sehingga Machio memutuskan untuk kembali memperluas lahan pertaniannya agar dapat mencukupi permintaan pasar. Di sisi lain, di kastil Raja Iblis, putri Raja Iblis bersama beberapa gadis yang melapor padanya bahwa desa pohon raksasa tengah mengumpulkan prajurit untuk menyerang, dan menyandra Florem memutuskan untuk musnahkan desa itu dan menyelamatkan Florem. 王妃様、いざという時には人質にするつもり。フラウレムを取り返すのです。 Beberapa putri bangsawan kerajaan iblis menghasut Putri Yuri untuk menyelamatkan Florem yang diduga menjadi sandera tawanan desa pohon raksasa. Putri Yuri menyetujuinya dan merencanakan penyerangan terhadap desa itu segera mungkin. Basil yang mengetahui hal itu
pergi menemui Florem yang sedang sibuk karena tugasnya mengurus keuangan desa. Basil memberitahukan rencana putri pada Florem agar ia dapat mencegah kemusnahan kerajaan iblis oleh penduduk desa pohon raksasa karena ulah beberapa bangsawan kerajaan yang tanpa pikir panjang hendak menyerang desa. Ketika putri bangsawan yang maksud putri Yuri adalah Rosalind, Roaju, dan Klakase. Basil sudah mencoba meyakinkan Raja Iblis untuk menghentikan tindakan putrinya, namun Raja Iblis buta akan cintanya pada putri tercintanya. Penyerangan akan dilakukan besok dengan jumlah pasukan mencapai 300 prajurit. Basil meminta putrinya untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Florem memberikan solusi di mana ia hanya akan menunjukkan perbedaan kekuatan desa tanpa memperlihatkan daya tempur desa. Rencana pun dimulai. Prajurit yang dibawa oleh putri dan gadis bangsawan kerajaan iblis amat takut ketika melihat 3 orang ras Lamia dengan kekuatan yang sengaja ditunjukkan di hadapan mereka. Akhirnya, Rosalind, Roaju, dan Klakase tidak dapat berbuat apapun. Begitu pula dengan putri Yuri, mereka diperkenalkan dengan Machio. Florem tidak membongkar identitas asli putri Yuri dan para gadis itu. Ia hanya berkata bahwa mereka adalah rekan Florem yang akan mulai bekerja dan tinggal di sana, bantu Florem, namun hanya putri Yuri yang diperkenalkan secara berbeda, yaitu sebagai tamu. Machio mempercayakan mereka pada Florem dan pergi ke ladang. Florem memperingatkan mereka bahwa mereka harus bekerja dengan keras serta menutupi identitasnya dari warga desa agar masalah sesungguhnya tidak diketahui oleh warga desa. Bahkan Florem tidak akan memperlakukan putri Yuri secara istimewa saat di sana. Florem mengajak mereka berkeliling desa melihat-lihat sekitar. Ketika gadis itu masih saja berpikir dapat menguasai desa, namun pikiran mereka pupus seketika saat Florem memandang mereka dengan tatapan tajamnya. Mereka kemudian pergi bertemu Latismon. Kesan yang didapat mereka bukanlah kebengisan ras naga, namun keimauan lasti. Ketika gadis itu kemudian merasa tidak ingin tinggal di desa itu, karena takut martabat dan harga diri mereka ternoda di kehidupan sosial bangsawan kerajaan iblis. Mereka mencoba untuk kabur melarikan diri, namun gagal karena desa selalu dijaga oleh kawanan Infernal Wolf serta Zabuton. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja keras membantu Florem dalam kerjaannya mengaudit keuangan desa. Seketika, mereka mendapat pekerjaan sebagai aparatur desa. Selanjutnya, Florem kembali mengajak putri Yuri berkeliling dan berinteraksi dengan anak-anak Infernal Wolf yang jinak pada para penduduk desa. Putri Yuri merasa takjub dengan suasana dan keadaan desa tersebut. Ia sadar bahwa tindakannya untuk mencoba berperang melawan desa yang damai itu tidaklah benar, dan sadar bahwa wawasannya sebagai putri kerajaan iblis masih sangat kurang. Florem menyanggah seharusnya putri sadar akan kekuatan desa itu karena laporannya telah ditulis oleh Florem telah dikirim ke Raja Iblis dan tentu saja sudah memperingatkan Yuri sebelumnya. Namun Yuri tetap nekat karena merasa khawatir kepada Florem. Kini kesalahpahaman di antara mereka pun telah selesai. れるのであれば、お名前も単に有利と呼ばせていただきます。くすぐったいよ。見て逃げ出しましょう。王妃様って他人み Malam harinya 3 gadis bangsawan itu mulai menyukai desa itu karena makanannya yang enak serta kelebihan lainnya. Machio yang melihat hal itu merasa senang. Lu datang melihat. Machio pun menyadari bahwa Lu tidak kembali ke bentuk postur semula dan kini menampilkan postur dewasanya. Keesokannya, Yuri kembali membaur dengan para penduduk desa dan dekat dengan anak-anak di desa. Bersama dengan yang lainnya, mereka mencoba untuk membantu pekerjaan di ladang desa. Setelah selesai dengan dijemput oleh Basil, Yuri pamit untuk kembali ke kerajaan iblis. 3 gadis bangsawan yang awalnya ingin kabur malah milih untuk tetap tinggal di sana. Basil kembali mendengarkan curhatan Raja Iblis yang merasa Yuri telah berubah. Raja Iblis lalu mengira perubahan Yuri disebabkan oleh sosok laki-laki, dan kemudian sebagai ayah,
Raja Iblis bertindak sangat overprotective kepada Yuri. Setelah kepergian Yuri, desa masuk dalam fase panen untuk mempersiapkan diri dari musim salju. Hanya saja kali ini hasil panen mereka sangat berlimpah. Lesti meminta Machio untuk memperolehkan bagi hasil panen mereka pada Draime dan yang lainnya. Begitu pula dengan Hakuren juga minta untuk diperbolehkan bagi hasil panen itu pada ayah dan ibunya, yaitu Naga Kaisar Jose dan Naga Badai Raimailen. Lesti pergi mengantar hasil panen ke Draime lalu berlanjut ke kota Sasato. Di Sasato, Lesti mendapat permintaan dari Mikael untuk mengalahkan monster yang muncul dan menyerang kapal para pedagang. Lesti dengan senang hati melakukan pekerjaan itu dan mendapat imbalan beberapa daging yang kemudian ia berikan pada Machio untuk dimasak. Hakuren juga telah kembali dari perjalanannya dan membawa beberapa elf gunung yang ingin tinggal di desa itu. Machio mengizinkannya tanpa berpikir panjang. Para elf baru itu kemudian sangat berterima kasih padanya dan berkata bahwa mereka akan mengurus makanannya sendiri melalui keahlian berburu mereka. Sayangnya, beberapa kali mencoba mereka selalu gagal bukan karena kemampuan mereka yang kurang, hanya saja hewan buruan yang ada di daerah tersebut yang tidak lazim. Machio merasa kasihan pada elf tersebut dan mendengar simpati Machio. Elf tersebut merasakan kebaikan hati Machio, dan saat itu Machio sedang berusaha membuat tembikar namun gagal. Pekerjaan buat tembikar lalu diambil alih oleh para elf gunung dan hasilnya sangat memuaskan. Kita cangko dayo. やっぱりその辺の土じゃダメか。どうということはありません。すごい完璧だ。 Machio pun mendapatkan kabar dari Lia dan yang lainnya bahwa telah muncul dingin baru di dekat pegunungan. Lia minta izin pada Machio untuk diperbolehkan mengirim tim ekspedisi guna memeriksa dungeon. Beberapa elf Wizardman dan Infernal World pergi untuk ekspedisi. Selama menunggu, pemandian laki-laki telah selesai dibuat. Machio mencoba dan merasa nyaman dengan suasananya. Aktivitas mandi dan bersantainya kemudian ditemani oleh para anak-anak desa juga yang ikut mandi bersama. Di luar pemandian, Flora menangkap basah tiga gadis bangsawan yang hendak masuk ke pemandian laki-laki dengan tujuan untuk mendekati Machio. Flora memperingatkan mereka dengan tegas bahwa mereka adalah kasta terrendah di desa itu. Keesokannya, para elf dipimpin Lia berkumpul melaporkan bahwa dingin baru dihuni oleh Bloody Viper yang bersembunyi dalam dungeon itu. Para elf berambisi untuk dapat memburu dan mendapatkan daging Bloody Viper. Elf gunung itu kemudian menjelaskan manfaat daging Bloody Viper yang terkenal dapat meningkatkan vitalitas hingga berbeda individu untuk dapat memperoleh keturunan. Desa kini masuki fase musim salju. Di awal musim salju, Lu merasa kurang sehat, tidak seperti biasanya. Machio yang melihat itu sangat khawatir pada Lu. Sena dan Tia juga ada di sana untuk melihat kondisi Lu dan berdasarkan beberapa gejala yang Lu katakan, Sena dan Tia yakin bahwa Lu sedang mengandung. どうなったんだ。出ていないのですか？おめでたでした。 Scene pun berlanjut ke pagi yang damai di desa pohon raksasa. Machio hendak memulai pekerjaannya, namun bertemu dengan Lu yang juga hendak memulai pekerjaannya. Machio selalu khawatir dengan kondisi Lu saat ini. Lu yang sedang hamil, sikapnya menjadi lebih kalem. Pagi hari diawali dengan sarapan yang disiapkan oleh Anne dan para maid. Anne dan lainnya bersikeras untuk bangun lebih pagi dari Machio. Maka dari itu supaya mereka tidak memaksakan diri, Machio berinisiatif untuk bangun tidak terlalu pagi. Di desa pohon raksasa, sarapan pagi dibagi menjadi 3 shift. Shift kedua merupakan giliran para maid untuk sarapan, dan shift ketiga adalah bagi mereka yang tidak dapat sarapan pada shift pertama dan kedua. Namun tidak semua penduduk akan sarapan seperti contoh Hakuren yang sering tidak sempat ikut sarapan di ketiga shift tadi. Penduduk desa tersebut memiliki berbagai macam kebiasaan seperti contoh para ksatria Grand Maria yang terlihat sangat teladan saat bekerja.
Di luar tugas mereka adalah sosok pemalas yang bahkan melimpahkan tugas bersih-bersih juga makanan mereka pada aneh, tak terkecuali mencuci pakaian yang dilimpahkan ke Lizardman. Setelah beres sarapan, kesibukan Machio adalah mengurus ladang dan tanamannya. Beberapa waktu itu ia mendapati tanamannya diserang oleh semacam hama yang ditemukan oleh anak-anak Zabuton dan Kuro. Untungnya, hama tersebut bisa diatasi dengan air yang berasal dari alat mahabisa Machio. Setelah pekerjaan rumah selesai, tiba waktunya untuk makan siang. Awalnya budaya makan siang terkesan tabu di dunia yang kini ditinggali oleh Machio. Namun perlahan mereka dapat membiasakan diri dengan budaya yang Machio bawa dari kehidupan sebelumnya. Machio bahkan menjamin pangan mereka tidak akan berkurang selama di desa. Ohayo. こいつか。コロで水をやるのが一番だ。 Pada waktu selesai makan, Machio menerima berbagai laporan dari penduduknya terkait perkembangan desa. Setelah beristirahat sebentar, Machio kembali melanjutkan pekerjaannya. Selama ini ia hanya menanam komoditas pangan untuk kebutuhan, namun kali ini Machio berinisiatif untuk menanam tanaman hias demi kepentingan estetika desa. Ia juga membuat berbagai barang yang diminta oleh penduduk desa, mulai dari mainan anak-anak hingga perabotan rumah tangga. Bahkan di desa saat ini telah memiliki tempat latihan bertarung yang digunakan penduduk desa untuk melatih kemampuan bertarung mereka. Machio sekali juga mencoba untuk berlatih, namun pedang dan belati milik as gunung tidak sesuai dengan stamina dan kemampuannya. Machio hanya mahir menggunakan tombak dari alat mahabisa yang ia punya sebagai senjata. Saat matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap, maka tiba waktunya untuk makan malam. Sama seperti sarapan, saat makan malam bersama juga menjadi ajang mereka untuk saling berkumpul dan bertukar cerita. Segera setelah makan dan istirahat sejenak, tiba waktunya untuk mandi dan berendam. Kini desa tersebut telah memiliki tempat pemandian khusus untuk pria berkat Machio yang bersikeras untuk membangunnya. Setelah mandi, adalah waktu bagi Machio untuk beristirahat, namun saat itu pula, instingnya mengatakan bahwa ia sedang diawasi. Bahkan, di dalam kamarnya sendiri ia merasa diawasi. Oleh karena itu, sesekali ia mencoba untuk berteriak minta tolong, dan seketika saat itu juga para Hek-Af keluar dari berbagai persembunyian yang ada di kamar itu. Machio menganggap tindakan para elf didasarkan oleh kekhawatiran mereka dan membiarkannya. Machio sangat merasa bersyukur dengan kehidupan keduanya yang telah diberikan oleh dewa. Beberapa desa penduduk lain yang membantu Machio dalam berbagai hal. Para dwarf yang dipimpin oleh Donovan fokus untuk mengembangkan dan menghasilkan sake berkualitas tinggi dari pagi hingga petang. Meski fokus untuk mengembangkan sake, para dwarf itu sendiri tidak membiarkan diri mereka untuk mabuk saat bekerja. Dengan target kualitas bermutu tinggi, Donovan meminta Machio untuk meningkatkan pasokan anggur untuk penelitiannya. Machio akan mengusahakannya, namun itu merupakan hal yang cukup sulit karena seluruh penduduk desa tersebut menyukai anggur, khususnya wine. Saat memikirkan hari itu, Sena datang beritahu Machio akan kehadiran orang aneh di desa. Setelah diperiksa, orang yang dapat melewati Grand Maria, Kuro serta Zabuton tengah bersujud di depan patung dewa yang dulu dibuat oleh Machio. Machio bingung bagaimana orang tersebut bisa melewati penjagaan desa. Namun tiba-tiba Lu datang dan mengenal orang tersebut sebagai leluhurnya. Ia adalah Fargriff, leluhur vampir yang Lu dan Flora sebut sebagai kakek mereka. Meskipun terlihat begitu muda, Fargriff telah berumur sekitar 4.000 tahun. Rahasia di balik awet mudanya adalah ia selalu menghapus ingatannya dengan sihir. Awalnya Fargriff hanya berniat untuk menjenguk Lucy, namun niatnya kembali diurungkan setelah melihat patung dewa di desa tersebut. Bahkan tanpa sadar ia bersujud di depannya. Fargriff pernah bertemu dengan dewa yang sama dengan dewa yang memberi Machio kesempatan kedua untuk hidup. Hanya saja, Fargriff merupakan bagaimana wajah dewa itu secara persis, sehingga ketika ia melihat patung yang ada di desa tersebut, ia merasa begitu takjub dengan bentuknya, bahkan menginginkannya. 子供ができたと聞いてね。
血の契約で血族を増やすものだから。 Sayangnya patung itu adalah properti desa sehingga Machio tidak bisa memberikannya. Fargriff mulai kecewa dan Machio yang melihat itu kemudian memutuskan untuk membuatkannya patung yang baru untuk dibawa pulang. Segera setelah patungnya jadi, Fargriff lagi-lagi tanpa sadar bersujud di hadapan patung tersebut. Ia dengan senang hati dapat membawa patung tersebut pulang bersamanya. Fargriff ingin bayar patung itu, namun Machio menolaknya. Meski begitu, Fargriff tetap memutuskan untuk memberikan sesuatu lainnya sebagai ganti patung tersebut. Pandangan Machio terhadap Fargriff adalah sosok yang sangat ramah, namun di balik ramahannya, Fargriff sendiri memiliki kedudukan yang tinggi. Fargriff kembali ke tempatnya dan bertemu dengan pendeta yang menyebutnya Tuan. Fargriff memulai perubahan besar di gereja itu dengan meletakkan patung dewa buatan Machio di tempat terbaik di gereja tersebut dengan memintakan patung dewa pencipta buatan Torok, si ahli pahat. Awalnya pendeta merasa enggan untuk menggantikan patung yang paling dipuja, namun setelah melihat bentuk patung yang dibawa oleh Fargriff, pendeta itu juga turut terkesan dan takjub hingga ingin menyebarkan nama pemahatnya agar makin disegani. Namun Fargriff menolak karena enggan mengganggu kehidupan damai Machio. Fargriff memutuskan untuk menghubungi gereja lain agar menghormati pemahat patung dewa serta desa pohon raksasa. Fargriff memberikan piano sebagai ganti patung dewa pada desa pohon raksasa. Namun karena Machio menolak bayaran pembuatan patung, piano itu dijadikan sebagai hadiah kehamilan Lu. Piano tersebut dipindahkan ke ruang makan penginapan desa. Gadis bangsawan dari kerajaan iblis menyadari bahwa piano tersebut merupakan piano khusus yang berasal dari gereja besar dan hanya digunakan pada saat ritual besar. Oleh karena itu, bagi mereka, dapat memainkan sekali seumur hidup adalah suatu kehormatan besar, namun mereka merasa minder dengan kemampuannya. Oleh karena itu, mereka meminta Machio untuk mengadakan satu lagi piano biasa untuk latihan sebelum akhirnya dapat memainkan piano mewah tersebut. Setelah piano lainnya datang dan disejajarkan dengan piano hadiah dari Fargriff, terdapat perbedaan mencolok yang terlihat jelas pada corak dekorasi piano, di mana piano pemberian Fargriff begitu mewah dan indah. Tak lama kemudian, piano menjadi begitu populer di kalangan penduduk desa. Yang paling mahir mainkannya adalah Florem dan teman-temannya yang berasal dari kerajaan iblis, namun penduduk desa lainnya juga dengan semangat berlatih mainkan piano dengan sungguh-sungguh. Bahkan permainan piano tidak berhenti hingga larut dan seringkali mengganggu Machio yang ingin beristirahat dengan tenang. こんな感じでどうですか？一体どのようなあるお姿。君たち魔王国の面々だった。練習しながら楽しんでいるよ。 Musim semi pun datang dan berkatnya tanaman Machio tumbuh dengan baik. Dibantu oleh para warga desa, Machio manen tumbuhan yang telah masuki masa panen hingga waktu makan siang tiba. Meski sering mengingatkan yang lain untuk menikmati istirahat makan siang, Machio sendiri seringkali larut dalam pekerjaannya seperti saat ini. Maka dari itu, Lu datang untuk mengingatkan dan menemani Machio istirahat santap siang. Machio mengkhawatirkan Lu yang mulai berjalan-jalan, namun Lu mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Bahkan beberapa penduduk desa menganjurkan untuk lebih aktif bergerak. Machio sempat berpikir bagaimana rasanya mengandung, namun bukan hanya Machio. Beberapa penduduk desa lainnya juga penasaran akan hal itu, dan langsung bertanya pada Lu. Semua orang khawatir dan begitu perhatian pada Lu, hingga membuatnya kembali nyaman. Hanya saja, satu hal yang sangat ingin Lu lakukan namun tidak bisa karena mengandung adalah minum sake. Mendengar hal itu, para penduduk kemudian minta pada Machio untuk menjual habis sake. Mereka ingin menemani Lu puasa sake selama kehamilannya. Machio enggan menjual seluruh sake desa tersebut bukan karena kepentingan pribadi, namun sake sendiri merupakan produk yang memiliki proses pembuatan yang cukup lama, sehingga ia lebih menyarankan pada penduduk untuk menanamkan mindset bahwa kualitas dan rasa sake akan semakin nikmat ketika usia sake semakin lama. Seluruh penduduk setuju, namun Donovan dan Rastrav lainnya merasa bingung karena tiba-tiba seluruh penduduk tidak menaruh minat pada sake.
Machio kemudian menjelaskan alasan dibalik para penduduk menjauhi sake akhir-akhir ini adalah karena kehamilan Lu bukan karena bosan dengan sake buatan Donovan. Mengetahui hal itu, Donovan merasa lega dan mengurungkan niat untuk mengurangi produksi sake. Sebaliknya, ia semakin semangat membuat sake untuk para penduduk saat waktunya tiba. Mendekati waktu bersalin, Machio semakin sering menjenguk Lu. Tidak hanya dirinya, seluruh penduduk desa sangat perhatian pada Lu hingga ia begitu banyak menerima pemberian hadiah dari penduduk, bahkan Kuro, Sabuton, dan Lizardman juga antusias. Machio melihat sederet hadiah yang diterima Lu, salah satunya adalah palu kayu dari Donovan. Ia merasa bingung dengan fungsi dan gunaan palu kayu tersebut, namun pesan dari Donovan adalah palu tersebut akan berguna nantinya. Hari semakin gelap, Lu mulai merasakan hal yang aneh pada perutnya. Para med dikomandai oleh Anne mempersiapkan segala perlengkapan persalinan untuk Lu, dan saat Lu tengah berbaring kesakitan, didampingi oleh Sena. Machio sendiri juga panik dan kalut, namun ia enggan menampakkan ekspresinya dan lebih memilih untuk menyendiri di bawah pohon besar di tengah desa. Ia banyak merenungkan hari-hari saat pertama kali ia hidup untuk yang kedua kalinya. Machio yang awalnya hanya sendiri, kini telah bangun desa dengan begitu banyak penduduk. Saat ia kembali ke dalam rumah, ia mendapati Lu telah selesai bersalin dan sedang menggendong anak mereka. Machio yang baru pertama kali merasakan hal itu, tanpa sadar bersikap kikuk saat Lu mintanya untuk menggendong anak mereka. Ia disadarkan oleh kata-kata Sena di belakangnya bahwa kini ia sudah menjadi seorang ayah. Mengingat dirinya di masa lalu yang menderita penyakit, Machio berharap anaknya dapat tumbuh dengan sehat. Oh, 笑った。この子はそうならないでほしい。 Seminggu telah berlalu sejak Lu melahirkan. Anak pertama mereka diberi nama Alfred dan kemungkinan merupakan setengah vampir meski saat ini masih menyerupai manusia utuh. Desa yang awalnya hanya ditinggal oleh Machio seorang diri, kini semakin ramai akan penduduk, bangunan juga luas desanya. Berawal ditunjuknya ia menjadi kepala desa hingga kini menjadi seorang ayah tidak lepas dari bantuan seluruh penduduknya. Maka dari itu, Machio berniat untuk mengembalikan pemberian dan bantuan para penduduk. Ia berdiskusi pada beberapa penduduk desa untuk menerapkan sistem baru, yaitu mata uang yang saat ini masih dinamai dengan medali penghargaan. Machio akan membagikan medali itu pada tiap orang yang pernah membantunya. Dengan medali itu, mereka dapat menukarkannya dengan sesuatu atau memenuhi keinginan pemiliknya. Sistem yang saat ini telah ditetapkan makin lama kian tidak efisien karena banyaknya jumlah penduduk serta keterbatasan Machio. Mata uang diperlukan agar mereka dapat bertransaksi secara mandiri. Untuk mengenalkan penduduk pada sistem mata uang, sementara Machio akan menggunakan medali penghargaan itu sebagai kupon penukaran. Ia membagikan 3 medali penghargaan pada masing-masing orang, sedangkan untuk keluarga Sabuton dan Kuro masing-masing 30 medali. Berbagai respon penggunaan medali oleh penduduk berbeda-beda, bahkan ada yang hanya memajang medali tersebut dan tidak menggunakannya untuk bertransaksi. Bahkan salah satu anak-anak di desanya ingin menukarkan medali tersebut dengan bayi. Karena dapat ditukarkan dengan bayi, solusi yang Machio pilih adalah bermain dengan anak-anak desa selama seharian penuh. Tak lama setelahnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Pesta perayaan kelahiran Alfred dan hari di mana Lu dan yang lainnya dapat kembali menikmati sake sepuasnya. Pada pesta itu, Lu diminta Donovan untuk membawa palu kayu yang dulu ia hadiahkan pada Lu. Tak lama kemudian, Donovan dan yang lainnya datang menggotong segentong wine khusus yang ia buat dan hadiahkan untuk Machio dan Lu. Disitulah kegunaan palu kayu tersebut, yaitu untuk membuka tutup gentong wine tersebut. Dengan dibukanya gentong wine tersebut, seluruh penduduk juga Lu dan Machio larut dalam sukacita. Meski begitu, Lu masih belum bisa minum sake atau wine karena masih dalam tahap menyusui. Maka dari itu, Donovan mengusulkan untuk menyimpan sebotol wine tersebut sampai Lu dapat minumnya. Namun Machio kemudian mengusulkan untuk menyimpannya hingga Alfred merasuki usia legal untuk minum sake.
Machio kini memiliki satu momen yang akan dia nantikan, yaitu momen saat ia akan minum sake dengan anaknya. No! もういいか。本当に待ち遠しいな。 Berita lahirnya anak Pak Kades dari desa pohon raksasa terdengar hingga ke kastil Raja Iblis. Para petinggi kerajaan Raja Iblis kini menyadari bahwa tidak ada gunanya waspadai desa tersebut. Malahan akan lebih baik jika salah satu dari kerajaan Iblis bisa menikahi salah satu penduduk desa pohon raksasa. Raja Iblis langsung angkat bicara dan menentang hal itu. Ia tidak mengizinkan putrinya, Yuri, untuk menikah baik dengan penduduk desa pohon raksasa maupun dengan siapapun. Tidak hanya kerajaan iblis, Mikael juga memikirkan dengan sangat hadiah yang akan ia berikan sebagai ucapan selamat atas kelahiran putra kepala desa pohon raksasa, demi terjalinnya hubungan baik antara desa itu dengan kota pelabuhannya. Kehidupan di desa berjalan dengan sangat damai. Pagi itu, dia dan beberapa orang lainnya melapor pada Machio bahwa ada beberapa orang yang ingin pindah ke desa tersebut, dan beberapa di antaranya adalah pengungsi akibat perang dengan kerajaan Fullheart. Namun jumlah calon penduduk barunya mencapai hingga 3 digit. Oleh karena itu, Machio memikirkan untuk mulai membangun satu desa lagi dengan luas yang sama. Lu menyetujui pemikiran tersebut, begitu pula dengan yang lainnya, yang juga langsung bersemangat untuk membangun desa. Meski Machio awalnya ragu, namun tekad penduduknya untuk membantu para pengungsi perang, ia akhirnya menyetujuinya dan memulai rapat pembangunan desa baru dengan seluruh penduduk desa. Dan akhirnya, alur cerita anime ini pun berakhir.